Miliarder itu kembali ke villa mewahnya di puncak dan tanpa sengaja melihat apa yang sebenarnya dilakukan pengasuh terhadap kedua anaknya. Hari ketika sang miliarder berlutut, hari ketika Rendra Mahardika merasa kedua kakinya lemas lalu jatuh di atas rumput taman vilanya sendiri. Bukan karena serangan jantung dan bukan pula karena saham perusahaannya anjlok. Sahabat-sahabatku, pria yang biasa mengenakan jas mahal dan menandatangani cek yang bisa memberi makan satu desa selama setahun itu berlutut karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya matanya melihat kebenaran. Dan kebenaran itu lebih menyakitkan daripada pukulan apapun. Pagi itu Rendra Mahardika keluar dari kantornya di lantai 40 gedung tinggi di Jakarta dengan amarah yang membakar tenggorokannya. Ia melaju dengan tekad, tetapi juga dengan kebutaan hati. Di kepalanya terus bergema kata-kata beracun dari Cynthia Pramesti, wanita yang berjalan di rumahnya seolah-olah dialah pemilik dunia, wanita berkulit indah namun berhati batu. Dia liar, Rendra, teriak Cynthia Pramesti lewat telepon dengan tangisan palsu yang terlalu sempurna. Gadis itu, si Rosa Maharani, aku melihatnya mengguncang Arka Mahendra dengan mataku sendiri. Dia tidak menghormatiku, bahkan berkata aku tidak berhak memberi perintah. Usir dia hari ini juga atau aku lapor polisi. Aku tidak akan membiarkan seorang gadis miskin menyakiti anak-anakmu sementara kamu sibuk bermain jadi pengusaha. Rendra Mahardika memukul mejanya keras, tidak percaya bagaimana beraninya wanita itu. Ia yakin telah membayar mahal pengasuh itu, atau setidaknya itulah yang ia kira, agar merawat satu-satunya peninggalan dari almarhum istrinya, kedua anak kembarnya, Arka Mahendra dan Bima Mahendra, anak-anak yang bahkan jarang ia tatap karena mata mereka mengingatkannya pada istrinya yang telah tiada. Ia mengemudikan mobil mewahnya menuju villa besar di puncak, rumah yang dikelilingi tembok tinggi hingga terasa lebih seperti benteng daripada rumah. Sepanjang jalan ia mengulang-ulang kata-kata yang akan ia ucapkan, ia akan mempermalukan gadis itu, memecatnya tanpa uang, dan membela Cynthia Pramesti, calon istrinya yang katanya datang untuk menertibkan kekacauan rumah itu. Namun ketika tiba di rumah, suasananya aneh. Tidak ada tangisan histeris seperti biasanya, tidak ada jeritan bayi yang selalu membuat kepalanya berdenyut sepulang kerja. Ia turun dari mobil, menutup pintu keras, lalu berjalan menuju pintu utama, tetapi sebuah suara menghentikannya. Bukan tangisan, melainkan tawa, tawa bayi yang jernih, tulus, seperti gelembung kebahagiaan yang meluap dari dada kecil mereka. Rendra Mahardika membeku, mengernyit, mendengar anak-anaknya tertawa, Arka Mahendra dan Bima Mahendra tertawa, sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak ia dengar. Selama ini Cynthia Pramesti selalu berkata mereka sulit, cengeng, bermasalah secara psikologis. Dipandu oleh suara tawa itu, Rendra Mahardika tidak masuk ke dalam rumah, melainkan berjalan memutar melalui jalan batu menuju taman belakang. Ia melonggarkan dasi sutranya karena napasnya terasa sesak, melangkah perlahan seperti takut mimpi itu hilang, lalu mengintip dari balik pagar tanaman yang rapi memisahkan kolam renang dan taman utama. Dan di sanalah ia melihatnya, pemandangan yang akan terpatri di jiwanya selamanya. Sinar matahari sore jatuh lembut di taman, rumput hijau berkilau dengan bunga-bunga yang selama ini ia bayar namun tak pernah ia perhatikan. Di tengah surga kecil itu terbaring Rosa Maharani, gadis yang hendak ia pecat, gadis yang disebut liar dan kasar, sedang tengkurap di atas rumput tanpa peduli seragam birunya kotor. Ia masih memakai sarung tangan karet kuning seolah baru saja membersihkan lalu meninggalkan semuanya demi bermain. Di atas punggungnya, seperti dua anak anjing yang memuja induknya, ada Arka Mahendra dan Bima Mahendra, tertawa bahagia, seketika tenggorokan Rendra Mahardika terasa tercekat begitu kuat hingga ia harus bersandar pada dinding taman. Salah satu bayi kembar itu dengan lengan kecilnya yang montok memeluk leher Rosa Maharani, menyembunyikan wajah mungilnya di bahunya dengan rasa percaya yang mutlak, sementara yang lain duduk di punggungnya sambil tertawa terbahak-bahak dengan mata berbinar dan tangan kecil melambai di udara. Mereka mengenakan pakaian denim kecil dan sepatu merah bersih yang terawat rapi, tampak begitu lucu dan bahagia. Namun yang benar-benar menghancurkan hati Rendra Mahardika bukanlah anak-anak itu, melainkan wajah Rosa Maharani. Gadis itu menatap ke depan dengan mata berkilau dan senyum tulus penuh cinta yang bersinar lebih terang daripada matahari sore.
Tidak ada kejahatan di sana, tidak ada kelelahan palsu, tidak ada sikap dingin seorang pegawai yang hanya bekerja sesuai jam. Yang ada hanyalah cinta, cinta yang sederhana, tulus, dan kuat. Gadis yang selama ini disebut pelayan dengan nada merendahkan oleh Cynthia Pramesti itu justru memberikan kepada anak-anaknya sesuatu yang tidak pernah mampu ia berikan meski memiliki miliaran rupiah dan perusahaan besar, yaitu kebahagiaan. Tas kerja kulit milik Rendra Mahardika terlepas dari tangannya dan jatuh ke rumput dengan bunyi tumpul. Suara itu membuat Rosa Maharani menoleh kaget sambil secara naluriah melindungi kedua bayi dengan tubuhnya. Tetapi ketika ia melihat bahwa yang datang adalah tuannya, ia tidak tampak takut seperti orang bersalah. Ia hanya tersenyum kecil, tenang, lalu berbisik lembut kepada bayi-bayi itu hingga mereka menoleh ke arah ayah mereka dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan tidak menangis saat melihatnya. Dunia seolah runtuh bagi Rendra Mahardika. Bagaimana mungkin ia begitu buta? Bagaimana ia hampir saja memecat wanita ini hanya demi menyenangkan seekor ular berbisa? Ia teringat semua tuduhan Cynthia Pramesti, tuduhan pencurian dan kekerasan yang kini terasa begitu palsu ketika dibandingkan dengan pemandangan di hadapannya. Anak-anak tidak pernah berbohong, begitu kata para orang tua, dan anak-anak itu jelas mencintai Rosa Maharani. Lutut Rendra Mahardika menyentuh tanah tanpa ia pedulikan jas mahal yang dikenakannya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan dan di sana, di depan pengasuh dan anak-anaknya, pengusaha besar yang dikenal sebagai pria kuat itu menangis. Ia menangisi waktu yang terbuang, menangisi istrinya yang telah tiada, dan menangisi kemarahannya sendiri karena sadar bahwa ia telah memasukkan musuh ke dalam rumahnya. Sebab sementara ia melihat pemandangan penuh cinta di taman itu, ia tahu bahwa di dalam rumah megah, di balik tirai beludru, Cynthia Pramesti sedang menunggu dengan senyum licik, menghitung menit hingga Rosa Maharani diusir dan ia bisa menguasai seluruh warisan anak-anak yang dibencinya. "Maafkan aku," bisik Rendra Mahardika dengan suara pecah saat salah satu bayi merangkak mendekatinya. "Maafkan Papa, anak-anakku. Papa bodoh." Namun agar mereka mengerti bagaimana pria cerdas bisa menjadi buta, bagaimana Cynthia Pramesti memiliki kekuasaan begitu besar, dan mengapa Rosa Maharani adalah satu-satunya penyelamat, ia harus menceritakan bagaimana semua ini bermula, karena sebelum taman cerah itu ada kegelapan yang sangat panjang di rumah besar dan dingin itu. Dunia sebelum segalanya meledak. Satu hal harus dipahami, uang tidak mampu menghangatkan jiwa yang beku. Villa mewah milik Rendra Mahardika adalah bukti hidup dari hal itu. Bayangkan rumah megah bak majalah arsitektur, lantai marmer mengilap, langit-langit tinggi dengan lampu kristal mahal, dan furnitur elegan yang membuat orang takut duduk. Rumah itu indah, tetapi mati. Setahun setengah sebelumnya rumah itu pernah penuh kehidupan ketika Nadira Lestari, istri Rendra Mahardika, mengisinya dengan bunga dan musik, tetapi proses kelahiran bayi kembar mereka mengalami komplikasi tragis, sebuah musibah yang tidak peduli pada kekayaan atau nama besar keluarga. Nadira Lestari mengorbankan nyawanya agar Arka Mahendra dan Bima Mahendra bisa bernapas. Dan ketika ia menutup mata untuk selamanya, Rendra Mahardika juga menutup hatinya, berubah menjadi bayangan yang hanya menghuni rumahnya sendiri, lalu menenggelamkan diri sepenuhnya dalam pekerjaan. "Aku harus menjamin masa depan anak-anak," katanya pada dirinya sendiri, seolah itu alasan mengapa ia menghabiskan 18 jam sehari di kantor. Namun itu bohong, karena sebenarnya ia tidak sanggup pulang dan melihat rumah tanpa Nadira Lestari, dan yang lebih menyakitkan, ia tidak tahan mendengar tangisan bayi-bayinya yang selalu mengingatkannya bahwa istrinya telah tiada. Kedua bayi kembar itu, Arka Mahendra dan Bima Mahendra, tumbuh, atau lebih tepatnya hanya bertahan hidup, di tangan perawat dan pengasuh dari agensi mahal. Wanita-wanita berseragam rapi yang bekerja sesuai jadwal, mengganti popok dengan hitungan menit dan memberikan susu tanpa pernah menatap mata anak-anak itu. "Tuan Rendra, bayi-bayi mengalami kolik," kata mereka, dan Rendra Mahardika hanya menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari kontraknya. "Belikan obat terbaik, yang paling mahal." "Tuan, mereka tidak bisa tidur." "Beli ranjang otomatis yang bisa bergoyang, impor dari luar negeri," balasnya. Ia percaya menjadi ayah berarti menandatangani cek,
percaya bahwa membayar dokter anak terbaik dan pakaian bermerek sudah cukup. Tetapi bayi-bayi itu terus menangis siang dan malam, tangisan kering, konstan, dan menyayat telinga, tangisan kesepian. Mereka tidur di seperai sutra, tetapi kekurangan pelukan hangat dan aroma seorang ibu. Di tengah kekacauan emosional itulah muncul Cynthia Pramesti, wanita yang jika dilihat sekilas tampak seperti putri elegan, tinggi, selalu berpakaian rapi dengan parfum manis yang memabukkan. Ia adalah putri dari salah satu rekan bisnis Rendra Mahardika, yang mulai membantu mengatur rumah setelah kematian Nadira Lestari. Kasihan Rendra, katanya dengan suara lembut yang tampak dilatih di depan cermin. Kamu begitu kesepian dan sibuk, biarkan aku yang mengurus urusan rumah tangga. Pria sekelas kamu tidak perlu repot memikirkan susu atau popok. Dan Rendra Mahardika, yang masih terpukul oleh duka dan kelelahan, membiarkannya masuk dan bahkan memberinya kendali penuh atas rumah. Namun Cynthia Pramesti tidak mencintai pria itu. Ia mencintai status, kekuasaan, dan terutama kekayaan keluarganya. Masalahnya adalah si kembar. Bagi Cynthia Pramesti, Arka Mahendra dan Bima Mahendra bukanlah anak-anak, melainkan gangguan yang berisik dan merepotkan. Sayangku, katanya suatu malam sambil menuangkan anggur mahal untuk Rendra Mahardika, anak-anak itu sulit, aku sudah konsultasi dengan para ahli, mungkin mereka mewarisi sifat lemah ibunya, mereka butuh disiplin dan tangan yang tegas. Pengasuh yang kamu sewa terlalu lembek. Para pengasuh itu tidak bertahan lama, bukan karena mereka lemah, melainkan karena Cynthia Pramesti membuat hidup mereka seperti neraka. Jika seorang pengasuh terlalu penyayang, ia menuduhnya mencuri. Jika terlalu cekatan, ia menuduhnya genit dengan tukang kebun. Dalam 6 bulan, 4 pengasuh silih berganti meninggalkan rumah itu. Rumah menjadi kacau, anak-anak pucat, murung, selalu pilek dan selalu menangis. Yang kamu butuhkan, Rendra, kata Cynthia Pramesti suatu malam sambil mengusap lengan pria itu dengan kuku yang terawat sempurna, bukan perawat berpendidikan yang merasa diri mereka penting, tetapi seorang pembantu sederhana yang tahu posisinya, yang patuh, yang membersihkan dan merawat anak-anak tanpa banyak bicara, seseorang yang bisa kita kendalikan. Yang sebenarnya ia maksud adalah seseorang yang bisa ia injak tanpa berani melawan ketika ia mulai menyiksa anak-anak itu agar suatu hari mereka bisa dikirim ke sekolah asrama khusus. Begitulah riwayat kerja Rosa Maharani akhirnya sampai di meja kerja kayu besar milik Rendra Mahardika. Bukan dari agensi mahal, melainkan dari secari kertas sederhana yang ditulis tangan dan diam-diam diselipkan oleh Ibu Sulastri, sang koki setia. Di antara berkas-berkas penting milik tuannya, curi culung sederhana itu berbunyi, Rosa Maharani, usia 23 tahun. Pengalaman, merawat 5 adik kandung dan beberapa keponakan. Referensi, Kepala Desa dan Ibu Sulastri. Rendra Mahardika memandang kertas itu dengan jijik. Seorang gadis desa, Bu Sulastri, katanya dingin. Ibu Sulastri, yang pura-pura tuli tetapi sebenarnya mendengar segalanya, menjawab pelan, gadis itu butuh pekerjaan untuk operasi ibunya. Dia punya kebutuhan besar dan tangan yang baik. Tangan orang desa tidak pandai berbohong, Tuan. Lagi pula, ia menurunkan suaranya, pengasuh dari agensi mahal tidak tahan dengan Nona Cynthia Pramesti. Gadis ini akan tahan apapun demi ibunya. Rendra Mahardika, yang putus asa karena pengasuh terakhir baru saja mengundurkan diri pagi itu dan meninggalkan bayi kembar sendirian di taman bermain, menghela napas panjang. Suruh dia datang, tapi katakan ini hanya percobaan. Satu kesalahan saja dan dia langsung dipecat. Gajinya setengah dari pengasuh sebelumnya. Dia tidak punya pendidikan formal. Baik, Tuan, jawab Ibu Sulastri sambil menyembunyikan senyum tipis. Ketika Rosa Maharani datang untuk wawancara, ia tampak seperti burung kecil yang ketakutan di tengah istana raksasa. Ia mengenakan gaun sederhana yang bersih namun sudah usang dan sepatu yang jelas telah berjalan sangat jauh. Tasnya dipeluk erat di dada seolah menjadi perisai. Rendra Mahardika menatapnya dari atas dengan kesombongan seorang pria kaya raya. Jadi kamu yang katanya bisa merawat anak-anak?
Ya, Tuan, jawabnya pelan. Suaranya bergetar, tetapi mata berwarna madu itu menatap lurus tanpa gentar. Saya tidak punya ijazah, Tuan, tetapi saya tahu kapan anak lapar, kapan mengantuk, dan kapan mereka takut. Dan saya tahu bagaimana menghilangkan rasa takut itu. Pada saat itu terdengar tangisan bayi kembar dari lantai atas, waktu paling sulit setiap sore pukul 6. Rendra Mahardika meringis kesal. Jika kamu bisa menenangkan mereka dalam 10 menit, pekerjaan ini milikmu. Jika tidak, pintu keluar ada di sana. Rosa Maharani tidak menunggu izin. Ia langsung berlari menaiki tangga. Rendra Mahardika, penasaran, mengikutinya diam-diam. Untung hari itu Cynthia Pramesti tidak berada di rumah. Rosa Maharani masuk ke kamar bayi yang berbau disinfektan mahal dan kesepian. Kedua bayi itu, Arka Mahendra dan Bima Mahendra, menangis keras di dalam boks mereka hingga wajah memerah. Gadis itu tidak mencari mainan, empeng, atau layar elektronik. Ia mendekat, menurunkan pagar boks, lalu dengan kekuatan yang tak terduga dari tubuh mungilnya, mengangkat kedua bayi sekaligus, satu di setiap lengan. Ia duduk di kursi goyang dan mulai bersenandung, bukan lagu klasik seperti yang biasa diputar sebelumnya, melainkan lagu desa tua yang biasa dinyanyikan nenek-nenek saat menyiangi padi. Suaranya serak, hangat, dan membumi. Ia memeluk mereka erat di dadanya, merasakan detak jantung kecil yang berdebar cepat, dan perlahan, seperti keajaiban, tangisan itu mereda. Kedua bayi itu, yang belum pernah merasakan kehangatan manusia seperti itu, terdiam. Salah satunya menarik napas panjang tersendat lalu menutup mata. Rendra Mahardika, yang mengamati dari ambang pintu, merasakan merinding. Dalam 5 menit rumah itu sunyi, tetapi bukan sunyi kosong, melainkan sunyi penuh kedamaian. Diterima, katanya kaku agar tidak terlihat terkesan. Kamu mulai hari ini. Kamarmu di ruang pelayan di bawah tanah, dan hati-hati dengan Nona Cynthia Pramesti. Dialah yang berkuasa di rumah ini. Rosa Maharani mengangguk sambil mengecup kening salah satu bayi. Terima kasih, Tuan. Anda tidak akan menyesal. Gadis malang itu tidak tahu bahwa ia baru saja melangkah ke sarang serigala. Ia tidak tahu bahwa atasannya, Nona Cynthia Pramesti, sudah mulai mengasah pisau dalam diam, karena wanita itu tidak menginginkan seseorang yang mampu menenangkan anak-anak, melainkan seseorang yang gagal. Kedamaian yang dibawa Rosa Maharani sore itu justru menjadi deklarasi perang bagi calon nyonya rumah. Tanpa disadari Rendra Mahardika, dengan mempekerjakan gadis sederhana itu dengan gaji setengah, ia telah membawa ke dalam rumahnya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan seluruh emas di dunia, yaitu hati yang berani dan siap berkorban demi anak-anaknya. Dan memang keberanian itu akan sangat dibutuhkan. Masuklah sang ular berbulu domba. Jika kalian pernah melihat apel merah yang tampak sempurna di luar namun busuk penuh ulat di dalam, maka kalian sudah mengenal Cynthia Pramesti. Itulah dirinya, tampilan luar yang anggun menutupi kebusukan yang mengerikan. Rosa Maharani baru seminggu bekerja di villa itu, dan dalam 7 hari ia melakukan hal yang sebelumnya dianggap mustahil, membuat bayi kembar Arka Mahendra dan Bima Mahendra berhenti menangis di malam hari. Bukan karena ilmu khusus, melainkan karena kasih sayang. Rosa Maharani menggendong mereka dengan kain selendang sederhana dari kain lama, menempelkan tubuh kecil mereka ke dadanya saat ia menyapu atau membersihkan debu, dan anak-anak itu, merasakan detak jantung yang tenang, pun menjadi damai. Namun kedamaian jarang bertahan lama di rumah orang miskin, dan lebih singkat lagi di rumah orang kaya yang buta. Pada Selasa pagi sebuah mobil sport merah berhenti mendadak di halaman berkerikil villa, menimbulkan debu dan keributan. Dari dalam turun Cynthia Pramesti. Saat itu Rosa Maharani berada di taman depan bersama bayi kembar di kereta dorong, menjemur mereka di bawah sinar matahari pagi karena dokter mengatakan mereka kekurangan vitamin D. Melihat wanita itu, Rosa Maharani merasakan bulu kuduknya merinding. Ia tidak tahu siapa wanita itu, tetapi nalurinya sebagai perempuan desa langsung berbisik,
bahaya. Cynthia Pramesti turun sambil menyesuaikan kacamata hitam bermereknya, rambut pirangnya tidak bergerak sedikit pun tertiup angin. Rendra Mahardika keluar menyambutnya di pintu dan disitulah sandiwara dimulai. Sayangku, seru Cynthia Pramesti sambil berlari memeluk Rendra Mahardika dengan senyum yang tampak dilatih di depan cermin. Aku sangat merindukanmu, dan lihat, di sana malaikat-malaikat kecilku. Rosa Maharani terpaku mendengar kata itu. Malaikat. Wanita itu berjalan ke arah kereta bayi, tetapi tidak terlalu dekat, seolah takut gaun sutra putihnya kotor. Oh, mereka cantik sekali, katanya dengan senyum yang dipaksakan, namun mata biru dingin di balik kacamata hitamnya tidak menatap anak-anak itu, melainkan menatap Rosa Maharani dari atas ke bawah dengan hina, menilai sepatu usangnya, seragam sederhananya, dan tangan merah bekas mencuci. Ini Rosa Maharani, kata Rendra Mahardika sambil meletakkan tangan di pinggang tunangannya. Pengasuh baru. Dia melakukan keajaiban, sekarang bayi-bayi akhirnya tidur. Cynthia Pramesti melepas kacamata hitamnya perlahan, matanya biru dingin seperti es lemari pendingin. Oh begitu, katanya dengan nada ditarik panjang. Sungguh beruntung, karena agensi-agensi bilang anak-anak ini kasus sulit. Senang melihat kamu menemukan seseorang yang sesuai dengan levelmu. Sayang, seseorang yang sederhana. Rendra Mahardika tidak menangkap hinaan itu, ia hanya mendengar nada manisnya. Tetapi Rosa Maharani memahami maksudnya. Sederhana, sesuai levelmu. Senang bertemu dengan Anda, Nona, kata Rosa Maharani sambil menundukkan kepala hormat. Nona, koreksi Cynthia Pramesti tegas. Nona Cynthia Pramesti untukmu, dan jangan berbicara jika aku tidak bertanya. Rendra Mahardika tertawa kecil canggung. Sabrina sangat ketat soal etika, Rosita, tapi hatinya emas. Dia ingin yang terbaik untuk Arka Mahendra dan Bima Mahendra. Ayo masuk, sayang, aku harus menandatangani dokumen merger hotel. Mereka masuk ke dalam rumah, meninggalkan Rosa Maharani di luar dengan perasaan udara tiba-tiba terasa berat. Ia menatap bayi-bayi yang mulai gelisah setelah mendengar suara melengking wanita itu. Tenang, anak-anakku, bisiknya lembut. Di sini ada Tante Rosa, tidak akan terjadi apa-apa. Namun ia salah. Sore itu juga Rendra Mahardika harus pergi mendadak. Sayang, kamu tidak keberatan tinggal beberapa jam? Ibu Sulastri di dapur dan Rosa Maharani menjaga anak-anak. Tentu saja, sayang, jawab Cynthia Pramesti sambil mencium pipinya. Pergilah dengan tenang, aku yang menjaga benteng. Begitu suara mesin mobil Rendra Mahardika menghilang di balik gerbang, senyum Cynthia Pramesti lenyap seketika seolah lampu telah dimatikan. Cynthia Pramesti berbalik menatap Rosa Maharani yang sedang merapikan mainan di ruang keluarga. Kamu, katanya tajam, suaranya tidak lagi manis melainkan kering dan menyayat seperti cambuk. Tinggalkan itu di sana. Rosa Maharani terkejut lalu berdiri tegak. Nona, saya hanya merapikan agar anak-anak tidak tersandung. Aku bilang tinggalkan itu, bentak Cynthia Pramesti sambil mendekat dengan langkah berbahaya. Aroma parfumnya yang terlalu kuat menusuk hidung hingga membuat mual. Dengarkan aku baik-baik, gadis desa. Aku tidak tahu cerita apa yang kamu jual pada Rendra Mahardika, atau sihir kampung apa yang kamu pakai agar bocah-bocah itu diam, tapi di rumah ini akulah yang membuat aturan. Cynthia Pramesti berjalan mengitari Rosa Maharani seperti hiu mengelilingi rakit. Aturan pertama, aku tidak mau melihatmu dekat dengan Rendra Mahardika. Jika dia masuk ruangan, kamu keluar. Aturan kedua, anak-anak itu tidak boleh menggangguku. Jika aku mendengar satu tangisan saja saat aku sedang istirahat, kamu langsung diusir. Dan aturan ketiga. Ia berhenti tepat di depan Rosa Maharani lalu menekan bahunya dengan jari kuat, sangat kuat. Kamu hanya pembantu, bukan siapa-siapa. Jangan berpikir karena Rendra Mahardika tersenyum padamu kamu bagian dari keluarga.
Kamu bisa dibuang kapan saja. Mengerti? Air mata menggenang di mata Rosa Maharani, bukan karena sakit, melainkan karena hinaan. Ia teringat ibunya, Ibu Rukmini, yang sakit di desa menunggu uang operasi. Teringat obat-obatan yang belum terbeli. Ia menelan harga dirinya. Ya, Nona, saya mengerti. Bagus, jawab Cynthia Pramesti sambil tersenyum kejam. Sekarang bawa benda-benda itu pergi. Kepalaku sakit hanya melihat mereka. Dan jangan berani memberi anak-anak makanan impor mahal itu. Berikan saja sisa makanan atau bubur murah. Kita tidak akan membuang uang untuk mereka. Mata Rosa Maharani membelalak. Tapi Tuan Rendra bilang, Rendra Mahardika tidak peduli apa yang mereka makan selama mereka tidak menangis, potong Cynthia Pramesti dingin. Sekarang aku yang mengatur rumah ini. Pergi. Rosa Maharani menggendong Arka Mahendra dan Bima Mahendra lalu berlari ke dapur. Saat masuk dengan tubuh gemetar, Ibu Sulastri melihatnya dan menjatuhkan sendok sayur ke dalam panci. Aduh, nak, desah wanita tua itu sambil menggeleng pelan. Kamu sudah bertemu dengannya, kan? Rosa Maharani mengangguk sambil memeluk bayi-bayi itu erat. Ibu Sulastri, wanita itu tidak menyayangi anak-anak. Menyayangi? Bisik Ibu Sulastri pahit. Wanita itu bahkan tidak menyayangi ibunya sendiri. Dia hanya menginginkan uang, dan anak-anak ini, katanya sambil menunjuk Arka Mahendra dan Bima Mahendra, adalah satu-satunya penghalang antara dia dan rekening bantuan. Hati-hati, Rosa. Minggu depan Tuan akan pergi perjalanan bisnis, dan saat itu keadaan akan menjadi buruk, sangat buruk. Dan benar seperti kata Ibu Sulastri, neraka datang bersama koper perjalanan. Rendra Mahardika mengumumkan bahwa ia harus pergi ke Singapura untuk urusan bisnis selama 5 hari. 5 hari yang bagi Rosa Maharani terasa seperti 5 abad. Jaga semuanya, kata Rendra Mahardika sebelum masuk ke mobil. Cynthia Pramesti, terima kasih sudah tinggal mengurus rumah. Kamu malaikat. Aku melakukannya untukmu, sayang, jawab Cynthia Pramesti sambil mencium pipinya terlalu lama. Pergilah dan sukses. Anak-anakmu di sini akan berada di tangan terbaik. Begitu gerbang tertutup dan suara mobil menghilang, Cynthia Pramesti berubah total, melepas sepatu hak tingginya dan melemparkannya ke sofa kulit putih. Aku mau ketenangan. Ibu Sulastri, bawakan aku segelas anggur. Rosa Maharani, kurung binatang-binatang itu di kamar dan jangan biarkan mereka keluar. Rosa Maharani membawa Arka Mahendra dan Bima Mahendra ke kamar atas. Suasana rumah berubah menjadi dingin dan tegang. Bayi-bayi yang sebelumnya mulai tersenyum kini merasakan ketakutan di udara. Mereka gelisah dan merengek pelan. SSST, sayangku, bisik Rosa Maharani sambil mengayun mereka lembut. Jangan berisik, nanti penyihir, maksudku, Nona marah. Pada hari pertama, Cynthia Pramesti melarang Rosa Maharani turun ke dapur mengambil susu segar setelah pukul 8 malam. Dapur tutup. Jika mereka lapar, biarkan saja sampai besok. Biar belajar disiplin, kata Cynthia Pramesti dari ruang tamu sambil menonton televisi dengan volume keras. Rosa Maharani terpaksa memberi Arka Mahendra dan Bima Mahendra air keran dari kamar mandi hanya untuk menipu perut mereka yang kosong. Ia menangis diam-diam di samping boks bayi, berjanji bahwa besok ia akan mencari makanan secara sembunyi-sembunyi. Hari kedua lebih buruk. Cuaca sangat panas, musim kemarau sedang puncaknya. Cynthia Pramesti duduk di ruang utama dengan pendingin udara menyala maksimal, segar dan nyaman, tetapi ia naik ke kamar anak-anak dan mematikan kipas angin. Berisik, katanya sambil menatap jijik bayi-bayi yang berkeringat di piyama mereka. Lagi pula panas membuat mereka lelah dan jadi tidur lebih lama. Nona, mereka bisa dehidrasi. Mohon Rosa Maharani melihat wajah merah Arka Mahendra dan Bima Mahendra. Kalau begitu kipasi saja dengan tanganmu kalau begitu peduli. Bodoh.
Untuk itulah aku membayarmu. Sepanjang malam Rosa Maharani mengipasi kedua bayi dengan selembar karton tanpa tidur sedetik pun. Lengannya terasa terbakar karena lelah, tetapi ia tidak berhenti karena tahu jika ia berhenti anak-anak itu akan menderita. Namun pada hari ketiga, Cynthia Pramesti melewati batas yang tidak bisa dimaafkan. Rosa Maharani turun sebentar ke ruang cuci untuk mengambil pakaian bersih, meninggalkan bayi-bayi di dalam playpen di ruang bermain dalam keadaan aman. Hanya 3 menit. Tetapi saat ia menaiki tangga kembali, terdengar jeritan tajam, bukan tangisan biasa, melainkan jeritan kesakitan yang membekukan darah. Ia berlari, jantungnya hampir meloncat dari dada. Ketika masuk ke ruang bermain, ia melihat Cynthia Pramesti berdiri di samping playpen. Bima Mahendra, yang lebih kecil, tergeletak di lantai sambil menangis keras memegangi lengannya. Cynthia Pramesti menatapnya dengan acuh tak acuh sambil memegang cangkir kopi panas. Apa yang terjadi? Teriak Rosa Maharani melupakan bahwa ia hanya pelayan, melupakan rasa takut, ia langsung mengangkat bayi itu dari lantai. Bocah ceroboh itu jatuh sendiri, jawab Cynthia Pramesti santai sambil menyesap kopinya. Dia mencoba memanjat dan jatuh tengkurap. Anak-anak ini bodoh, bahkan belum bisa berjalan. Rosa Maharani memeriksa lengan bayi itu dan melihat kulitnya merah, sangat merah, lalu ia menyadari sesuatu. Itu bukan memar akibat jatuh. Di kulit lembut lengan bayi itu ada bekas bulat merah sedikit menonjol, seperti bekas terbakar. Luka bakar kecil, seukuran dasar cangkir panas yang sengaja ditempelkan. Rosa Maharani mengangkat kepala dengan ngeri. Matanya bertemu dengan mata Cynthia Pramesti yang tersenyum kecil, hampir tak terlihat, tetapi sangat jahat. "Nona," bisik Rosa Maharani dengan suara gemetar karena marah, Anda yang membakarnya." Cynthia Pramesti tertawa kering. "Aku? Kamu gila? Siapa yang akan percaya padamu, gadis desa bodoh? Rendra Mahardika akan mengira itu salahmu. Mungkin kamu ceroboh dengan setrika, atau lebih baik lagi, dia akan mengira kamu sadis." Ia membungkuk hingga wajahnya sejajar dengan wajah Rosa Maharani, rautnya yang cantik berubah menjadi topeng kejahatan murni. "Dengarkan aku baik-baik, pelayan. Anak-anak ini menggangguku. Mereka menghalangiku bepergian, menghalangiku menikmati uangku, menghalangiku bahagia dengan Rendra Mahardika. Kalau terserah aku, besok juga mereka akan kukirim ke panti asuhan. Dan percayalah, aku akan melakukannya. Aku akan membuat mereka terlihat gila, kasar, tidak terkendali, dan kamu akan membantuku." "Tidak akan pernah," teriak Rosa Maharani sambil memeluk Bima Mahendra yang terus menangis. "Saya akan memberitahu Tuan Rendra, saya akan menceritakan semuanya." Cynthia Pramesti berdiri tegak dan merapikan roknya. "Coba saja. Telepon dia, lalu lihat apa yang terjadi. Aku akan bilang aku memergokimu mencuri perhiasanku. Aku akan bilang aku melihatmu memukul anak-anak. Aku punya kamera keamanan palsu, tapi Rendra Mahardika tidak tahu. Aku bisa mengarang apa saja dan kamu akan masuk penjara." Ia berhenti sejenak lalu menambahkan dengan kejam, "Dan ibumu, Ibu Rukmini, wanita tua sakit di desa itu, akan mati karena malu mengetahui putrinya seorang pencuri dan penyiksa anak. Apakah itu yang kamu mau? Ibumu meninggal tanpa operasi dan kamu masuk penjara," kata Cynthia Pramesti dengan nada dingin. Dunia Rosa Maharani seakan runtuh, napasnya terasa sesak. Ancaman itu begitu sempurna karena Cynthia Pramesti punya kekuasaan, uang, dan lidah setajam pisau, sedangkan ia hanya punya kebenaran, dan kebenaran orang miskin seringkali tak berharga di hadapan hukum orang kaya. "Kulihat kamu sudah mengerti," lanjut Cynthia Pramesti puas saat melihat air mata tak berdaya mengalir di pipi Rosa Maharani. "Sekarang diamkan anak itu," suaranya membuatku muak. "Dan jika aku melihat satu memar saja di tubuhnya saat Rendra Mahardika pulang, aku akan bilang itu perbuatanmu. Obati dia dan sembunyikan."
Cynthia Pramesti keluar dari ruangan dengan langkah sepatu keras meninggalkan aroma parfum mahal dan keheningan yang hanya dipecah isak tangis bayi serta tangisan tertahan pengasuh yang mengayunnya dengan putus asa. "Maafkan aku, sayangku, maafkan," bisik Rosa Maharani sambil mencium tangan kecil Bima Mahendra yang terbakar. "Aku tidak punya tempat pergi. Jika aku pergi dia akan membunuh kalian, jika aku tinggal aku yang akan hancur. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan?" Malam itu Rosa Maharani tidak tidur. Ia mengoleskan salep lidah buaya pada luka bakar bayi itu lalu membalut lengannya dengan hati-hati. Ia duduk di lantai di antara dua boks bayi seperti anjing penjaga, menatap pintu tanpa berkedip. Ia sadar bahwa ia bukan lagi sekadar pengasuh, melainkan satu-satunya benteng antara dua malaikat kecil itu dan monster yang tidur di kamar utama. Cynthia Pramesti telah menyatakan perang, tetapi ia tidak tahu bahwa seorang perempuan yang melindungi anak kecil, walau miskin dan ketakutan, bisa menemukan kekuatan dari tempat yang tak terduga. Rosa Maharani menatap bulan dari jendela dan bersumpah, "Selama aku masih bernapas, kau tidak akan pernah menyentuh mereka lagi, penyihir jahat." Namun kejahatan Cynthia Pramesti baru saja dimulai dan rencana yang ia siapkan untuk saat Rendra Mahardika pulang jauh lebih kejam daripada sekadar luka bakar. Karena ia tidak hanya ingin menyakiti mereka, ia ingin menyingkirkan mereka selamanya. Pagi pun tiba di villa itu, tetapi bagi Rosa Maharani matahari terasa tidak pernah terbit. Cahaya yang masuk dari jendela dapur tampak dingin dan asing. Ia semalaman terjaga di kursi kayu di samping boks Bima Mahendra, memeriksa napasnya dan memastikan demam akibat luka bakar tidak meningkat. Bayi itu tidur gelisah sambil merintih pelan yang menusuk dada Rosa Maharani seperti jarum. Setiap gerakan kecil yang menyentuh perban darurat membuatnya meringis kesakitan, mengingatkan pada monster yang kini tidur di kamar utama dibungkus spray sutra mewah. Pukul 8 pagi, suara sepatu hak Cynthia Pramesti menggema di lorong, keras dan berkuasa seperti tanda kedatangan penguasa neraka. Rosa Maharani berdiri dengan cepat, merapikan celemek kusutnya sementara jantungnya berdebar di tenggorokan. Cynthia Pramesti masuk ke kamar anak-anak seolah berjalan di atas panggung peragaan busana, mengenakan jubah satin warna sampanye sambil memegang secangkir teh. Ia bahkan tidak menatap boks bayi. "Bagaimana?" tanyanya sambil menyesap teh dan memandang Rosa Maharani dari atas bibir cangkir. "Masih hidup para pewaris itu? Atau sudah kamu cekik dengan dramamu?" Rosa Maharani mengepalkan tangan di samping tubuhnya. Kuku menusuk telapak tangannya sendiri. "Anak ini demam, Nona," katanya dengan suara bergetar tetapi tegas. "Luka bakarnya terlihat parah, dia butuh dokter dan krim antibiotik, bukan hanya obat rumahan." Jika terinfeksi, Cynthia Pramesti tertawa pendek tanpa rasa hangat lalu meletakkan cangkirnya di meja ganti bayi, tepat di samping tumpukan popok. Lalu Cynthia Pramesti mendekat perlahan ke arah Rosa Maharani, masuk ke ruang pribadinya hingga gadis itu bisa mencium napas mintanya yang segar. "Dokter?" ulang Cynthia Pramesti dengan nada mengejek. "Supaya dia bertanya apa yang terjadi dan kamu bilang calon nyonya rumah yang membakar anak itu dengan kopi?" "Itu kebenaran?" bisik Rosa Maharani dengan mata penuh air mata tak berdaya. Cynthia Pramesti menepuk pipinya ringan, bukan keras, tetapi merendahkan, seperti mengusir lalat. "Sadar, gadis bodoh. Di dunia ini kebenaran bukan tentang apa yang terjadi, tetapi tentang apa yang dikatakan oleh orang yang punya uang. Jika kamu memanggil dokter, aku akan bilang kamu ceroboh menyetrika dekat anak itu. Atau lebih baik lagi, aku akan bilang kamu sengaja melakukannya karena stres. Menurutmu polisi akan percaya siapa? Cynthia Pramesti, tunangan besar Rendra Mahardika, atau Rosa Maharani, pelayan yang bahkan tidak tamat sekolah menengah?" Rosa Maharani merasa tanah seakan terbelah, ketidakadilan itu membakar hatinya lebih panas dari api. "Anda jahat," gumamnya pelan. "Bagaimana bisa Anda membenci malaikat-malaikat kecil itu? Mereka darah tunangan Anda." "Mereka pengganggu," potong Cynthia Pramesti dengan wajah mengeras. "Mereka berisik, kotor, dan membuang waktu serta uangku. Tapi jangan khawatir soal dokter.
Aku punya krim di kamar mandi, nanti ku berikan. Tapi jika kamu berani, bahkan hanya berpikir untuk membuka mulut, ingat ibumu. Bagaimana keadaannya? Masih menunggu operasi pinggul itu, kan? Sayang sekali jika kamu dipecat tanpa pesangon dan dengan tuduhan penganiayaan anak. Ibumu akan mati karena malu sebelum mati karena penyakitnya. Saat itu telepon rumah berdering. Cynthia Pramesti menjawabnya dengan senyum manis. Halo, sayang. Suaranya berubah seketika, dari penyihir menjadi putri lembut dalam 1 detik. Ya, di sini semuanya sempurna. Anak-anak baik-baik saja, tidur seperti malaikat. Rosa Maharani merawat mereka dengan sangat baik. Dia benar-benar gadis yang luar biasa. Rosa Maharani mendengarkan dengan tercengang, kemunafikan wanita itu tidak ada batasnya. Mau lihat mereka? Kata Cynthia Pramesti. Kita lakukan panggilan video. Ia menutup mikrofon ponselnya dengan tangan lalu menatap Rosa Maharani dengan mata sedingin es. Aku akan menyalakan kamera. Kamu lebih baik tersenyum. Kamu lebih baik bilang semuanya sempurna. Jika Rendra Mahardika melihat satu air mata saja atau sedikit keraguan di wajahmu, aku bersumpah akan menghancurkan hidupmu. Cynthia Pramesti menyalakan video dan mengarahkan kamera ke box bayi tempat Arka Mahendra yang sehat sedang terjaga. Lihat, Papa, katanya dengan suara manja. Sapa Papa. Di layar terlihat Rendra Mahardika di kantor Singapura dengan lingkar mata lelah, tetapi tersenyum saat melihat putranya. Jagoan, katanya. Kalian terlihat baik. Dan Bima Mahendra? Dia sedang tidur siang, kasihan, bermain terlalu lelah, bohong Cynthia Pramesti tanpa berkedip, padahal bayi itu lemah karena demam dan sakit. Dan ini Rosa Maharani. Rosa, sapa Tuan. Kamera beralih ke wajah Rosa Maharani. Itulah saatnya, ia bisa berteriak, bisa berkata, Tuan, pulanglah, anak Anda disakiti. Namun ia melihat mata Cynthia Pramesti di balik ponsel, mata predator, lalu teringat ibunya, Ibu Rukmini, dan berpikir jika ia diusir, siapa yang akan merawat luka Bima Mahendra malam itu? Siapa yang akan melindungi mereka besok? Rosa Maharani menelan ludah, memaksa senyum yang menyakitkan jiwanya dan berkata, Selamat pagi, Tuan Rendra Mahardika. Semuanya sangat baik di sini. Anak-anak bahagia. Aku senang mendengarnya, Rosa, jawab Rendra Mahardika lega. Aku percaya padamu. Terima kasih sudah menjaga mereka. Cynthia Pramesti, sayang, aku harus masuk rapat. Aku sayang kalian. Panggilan terputus. Cynthia Pramesti menurunkan ponsel dan tertawa puas. Lihat betapa mudahnya, katanya sambil kembali menjadi monster. Dia mencintaiku. Dia percaya padaku dan kamu bukan siapa-siapa. Hanya gadis desa rendahan yang seharusnya bersyukur bisa menghirup udara yang sama denganku. Sekarang pergi dan cuci gaun sutraku dengan tangan. Jangan sampai ada satupun kerutan, perintah Cynthia Pramesti dengan senyum penuh kemenangan. Rosa Maharani tetap sendirian di kamar, ditemani gematawa wanita itu dan rintihan pelan bayi yang sakit. Ia duduk di lantai dan menangis diam-diam sambil menutup mulut agar tidak membangunkan anak-anak. Ia merasa kecil, tak berarti, tertindas oleh kekuasaan yang tak bisa ia lawan. Tak ada yang akan percaya padaku, pikirnya, tak seorang pun. Namun yang tidak diketahui Cynthia Pramesti adalah bahwa rasa takut yang bercampur dengan cinta seorang ibu, meski hanya ibu pengganti, akan berubah menjadi keberanian, dan Rosa Maharani, meski terhina, mulai bangkit. 2 hari berlalu lagi, 2 hari neraka perlahan. Sementara Rendra Mahardika masih di Singapura terjebak negosiasi panjang, tidak tahu bahwa rumahnya telah berubah menjadi penjara. Rosa Maharani menjadi seperti bayangan, tidur sebentar-sebentar di lantai dekat box bayi, makan sisa makanan yang disembunyikan diam-diam oleh Ibu Ampari dalam serbet,
dan bergerak pelan agar tidak berpapasan dengan Chintya Pramesti. Luka bakar di lengan Bima Mahendra. Berkat perawatan tanpa henti dari Rosa Maharani dan salep herbal yang dibawa Ibu Ampari dari rumahnya, mulai mengering meski akan meninggalkan bekas selamanya. Namun luka sesungguhnya, luka yang berdarah karena uang, segera terungkap. Malam Kamis, badai musim hujan menghantam villa, guntur menggetarkan kaca jendela. Chintya Pramesti, yang benci sendirian dengan para pelayan, mengundang seseorang. Rosa Maharani menuruni tangga perlahan untuk mengambil air hangat. Ketika melewati ruang kerja Rendra Mahardika, ruangan terlarang bagi siapapun, ia melihat cahaya di bawah pintu dan mendengar suara-suara. Bukan percakapan biasa, melainkan bisikan tegang, tawa gugup, dan suara kertas disusun. Ia mendekat, sadar bahwa itu terlarang dan bisa menjadi akhir baginya jika ketahuan. Tetapi nada suara Chintya Pramesti membuat darahnya membeku. Kubilang ini sempurna, Carlos Wijaya, terdengar suara Chintya Pramesti. Si bodoh Rendra Mahardika bahkan tidak tahu apa yang ia tanda tangani bertahun-tahun lalu. Rosa Maharani menempelkan telinga ke pintu kayu tebal itu. Tapi, Chintya Pramesti, jawab suara pria berat dan serak, perwalian itu jelas. 15 juta dolar itu milik anak-anak, tidak bisa disentuh sampai mereka berusia 21 tahun. 15 juta dolar. Rosa Maharani menutup mulut agar tidak berteriak, tak pernah membayangkan uang sebesar itu. Ia kira Chintya Pramesti hanya menginginkan rumah atau perhiasan, tetapi ini kekayaan yang bisa membeli segalanya. Baca klausul 7. Bodoh, kata Chintya Pramesti, terdengar suara kertas dipukul ke meja. Jika para ahli waris mengalami gangguan mental permanen, ketidakstabilan emosi berat, atau masalah perilaku yang memerlukan perawatan khusus, maka hak pengelolaan harta akan jatuh kepada wali hukum yang ditunjuk oleh ayah. Hening sejenak, lalu pria itu bersiul pelan. Dan kamu akan menjadi wali hukum itu setelah menikah dengan Rendra Mahardika. Tepat sekali, jawab Chintya Pramesti, terdengar bunyi gelas bersulang. Rendra Mahardika terlalu depresi dan terlalu sibuk. Dia akan menandatangani apapun yang kuberikan. Aku hanya perlu membuktikan bahwa bocah-bocah itu cacat, liar, gila, dan berbahaya bagi diri mereka sendiri. Dan bagaimana kamu akan melakukan itu dengan 2 bayi berusia 1 tahun, Chintya Pramesti? Tanya pria itu sambil tertawa. Mereka akan merampok bank? Tak perlu sejauh itu, jawab Chintya Pramesti dengan dingin, membuat Rosa Maharani di balik pintu gemetar ketakutan. Yang kubutuhkan hanya agar Rendra Mahardika melihat mereka dalam keadaan buruk, melihat mereka menjerit, memukul, histeris, beberapa, kecelakaan, kecil di sana-sini, satu lengan terbakar secara tak sengaja, jatuh dari tangga. Dan beberapa tetes obat pelemas otot kuat di susu mereka sebelum Rendra Mahardika pulang supaya mereka tampak seperti dibius atau katatonik, kata Chintya Pramesti dengan suara dingin. Kaki Rosa Maharani terasa lemas, ia harus berpegangan pada kusen pintu. Ini bukan sekadar kejahatan, ini rencana yang matang. Luka bakar Bima Mahendra bukan ledakan amarah, melainkan percobaan. Chintya Pramesti rela menyiksa 2 bayi, meninggalkan bekas fisik dan mental seumur hidup, bahkan berisiko membunuh mereka secara tidak sengaja, hanya demi meraih 15 juta dolar. Dan pengasuh itu? Tanya pria tersebut. Si Rosa Maharani bukan masalah. Gadis desa itu adalah kartu terbaikku, jawab Chintya Pramesti dengan sombong. Aku sudah membuatnya ketakutan. Jika sesuatu terjadi pada anak-anak, dia akan jadi kambing hitam sempurna, pengasuh ceroboh, pengasuh kejam. Saat kita kirim anak-anak itu ke rumah perawatan psikiatri di luar negeri, dia akan masuk penjara karena kelalaian, dan aku akan menghibur Rendra Mahardika di kapal pesiar kami di Laut Mediterania. Rosa Maharani tak sanggup mendengar lagi. Rasa takut berubah menjadi mual. 15 juta dolar adalah harga dari kepolosan Arka Mahendra dan Bima Mahendra, juga harga kebebasannya sendiri. Ia hendak berlari ke atas dan mengunci diri bersama anak-anak, tetapi lantai kayu tua berderit di bawah kakinya. Suara itu terdengar seperti tembakan di tengah badai.
Di dalam ruang kerja, percakapan langsung terhenti. "Siapa di sana?" teriak Cynthia Pramesti. Rosa Maharani berlari secepat hidupnya, menaiki tangga dua-dua dengan jantung berdebar panik, mendengar pintu ruang kerja terbuka keras dan langkah Cynthia Pramesti serta pria itu mengejarnya. Ia sampai di kamar anak-anak, menutup pintu dan menguncinya dengan tangan gemetar, lalu menyeret kursi berat untuk menahannya di bawah gagang pintu. Beberapa detik kemudian, gagang pintu berputar kasar dan terdengar ketukan keras. "Buka, dasar pengintip," bisik Cynthia Pramesti dari luar dengan suara beracun. "Aku tahu kau mendengar. Buka atau aku dobrak pintu ini dan menghancurkanmu." Rosa Maharani mundur ke arah boks bayi sambil terengah. "Aku tidak akan membuka. Aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti mereka," katanya lemah tetapi tegas. Dari luar terdengar tawa pria itu. "Biarkan saja, Cynthia Pramesti. Dia terkunci. Dia tidak punya tempat pergi dan tidak punya bukti. Siapa yang akan percaya pada pelayan melawan seorang pengacara dan calon nyonya rumah? Besok kita urus dia. Besok Rendra Mahardika pulang, bukan? Maka besok adalah hari besar." Langkah kaki mereka menjauh. Rosa Maharani meluncur jatuh ke lantai memeluk lututnya, merasa terjebak. Dalam satu hal Cynthia Pramesti benar, besok Rendra Mahardika akan pulang dan wanita itu punya rencana menghancurkan anak-anak di depan matanya demi warisan. Sementara Rosa Maharani hanya punya kata-katanya sendiri. Namun matanya tertuju pada sebuah ponsel lama di meja samping. Ponsel retak yang hanya ia pakai untuk panggilan darurat tetapi masih memiliki kamera. "Bukti?" bisiknya sambil menyeka air mata dengan punggung tangan. "Mereka bilang aku tidak punya bukti, maka aku akan mendapatkannya, meski harus mempertaruhkan nyawaku." Malam itu Rosa Maharani berhenti menjadi korban. Dengan ketakutan menggigit tumitnya dan 15 juta dolar melawannya, ia memutuskan untuk melawan. Karena uang bisa membeli banyak hal tetapi tidak bisa membeli kesetiaan seorang perempuan yang mencintai dengan tulus. Besok akan menjadi akhir, entah akhir baginya atau akhir bagi sang ular berbisa. Malam badai itu berlalu seperti mimpi buruk yang panjang dan panas. Rosa Maharani tidak memejamkan mata sedetik pun, duduk di lantai kayu yang dingin dengan punggung bersandar pada pintu kamar anak-anak yang ia kunci rapat, berubah menjadi penjaga tanpa bergerak. Setiap derit rumah tua membuatnya tersentak. Setiap bayangan tampak seperti siluet Cynthia Pramesti yang datang untuk menepati ancamannya menghancurkan hidupnya. Ketika sinar matahari pertama yang pucat dan muram menembus tirai sutra, Rosa Maharani tahu waktunya hampir habis. Hari ini Rendra Mahardika akan pulang, dan sesuai percakapan yang ia dengar di balik pintu ruang kerja, rencana terakhir akan dijalankan untuk menyatakan Arka Mahendra dan Bima Mahendra tidak stabil secara mental lalu mengirim mereka jauh, sangat jauh, agar tak seorang pun bisa menuntut 15 juta dolar itu. "Aku harus bergerak," bisiknya sambil berdiri dengan kaki mati rasa. Ia memandang anak-anak itu. Bima Mahendra tidur dengan lengan terbalut keluar dari selimut, sedangkan Arka Mahendra mengisap ibu jarinya. Tak tahu bahwa calon ibu tirinya melihatnya seperti cek berjalan. Rosa Maharani turun ke dapur sebelum nyonya rumah bangun. Ia membutuhkan sekutu dan hanya ada satu orang di rumah itu yang membenci Cynthia Pramesti sama seperti dirinya. Ibu Ampari sedang menguleni adonan roti dengan kemarahan yang tidak biasa. Memukul adonan ke meja seolah ingin menghancurkannya. "Selamat pagi, semoga Tuhan memberkati." Walau dengan dia di rumah ini rasanya sulit, gerutu wanita tua itu, tetapi ketika melihat wajah Rosa Maharani dengan lingkar mata hitam dan mata merah karena menangis, ia langsung melepaskan adonan. "Anakku, apa yang terjadi? Kau seperti hantu." Rosa Maharani mendekat dan akhirnya runtuh di bahunya, menceritakan semuanya. Percakapan tentang 15 juta dolar, rencana mengirim anak-anak ke fasilitas psikiatri luar negeri, dan rencana meneteskan obat agar mereka tampak dibius. Ibu Ampari membuat tanda salib 3 kali dengan tangan penuh tepung yang mengotori celemeknya. "Ya Tuhan," bisiknya pucat. "Aku tahu dia jahat, tapi ini perbuatan tanpa jiwa. Membius bayi untuk mencuri warisan mereka. Dia penjahat,
Nak, tidak ada yang akan percaya pada kita, Bu, isak Rosa Maharani. Dia bilang punya pengacara dan semua sudah diatur. Jika aku bicara, aku yang akan dipenjara, dia akan bilang aku yang memukul mereka. Ibu Ampari memegang bahu Rosa Maharani dan mengguncangnya lembut. Lihat aku, katanya tegas. Orang kaya punya uang, tapi orang miskin punya mata dan telinga di mana-mana. Jika wanita itu mau pakai obat tetes, obat itu pasti ada di suatu tempat, tidak mungkin tak terlihat. Kau bilang dia akan memberikannya sebelum Rendra Mahardika pulang agar anak-anak tanpa sakit atau gila, kan? Iya, jawab Rosa Maharani. Kalau begitu kita harus menemukan botol itu, tegas Ibu Ampari. Jika kita menemukan racun itu, kita punya bukti. Rendra Mahardika mungkin buta karena cinta, tapi dia tidak sepenuhnya bodoh. Jika kita tunjukkan botol obat keras yang dia sembunyikan, dia harus mendengar kita. Rencana itu berbahaya dan nekat, tetapi itulah satu-satunya harapan. Cynthia Pramesti biasanya bangun pukul 10 pagi. Mereka punya waktu 1 jam. Aku jaga tangga, kata Ibu Ampari sambil membersihkan tangannya. Kau ke kamarnya, berdoa semoga tidak terkunci dan cari. Nak, cari seolah hidup ibumu bergantung padanya. Karena hidup anak-anak itu memang bergantung pada itu. Rosa Maharani menaiki tangga tanpa alas kaki agar tidak bersuara. Jantungnya berdetak begitu keras hingga terdengar di telinganya sendiri. Ia tiba di pintu kamar utama, memutar gagang perlahan dan membuka pintu. Aroma parfum mahal yang tertutup langsung menyergap wajahnya. Kamar itu remang-remang dan sunyi. Di atas ranjang besar di bawah selimut bulu terlihat tubuh Cynthia Pramesti sedang tidur. Rosa Maharani masuk perlahan. Setiap langkah adalah risiko mematikan karena jika wanita itu terbangun semuanya akan berakhir. Ia mulai mencari di meja samping tempat tidur. Krim, perhiasan, masker tidur, tetapi tidak ada obat. Di meja rias hanya ada kosmetik impor dan sikat perak. Tak ada apapun. Ia menuju kamar mandi pribadi, lantai marmer terasa dingin. Dengan hati-hati ia membuka lemari obat agar cermin tidak berderit. Di sana ada segalanya, pil pelangsing, pil tidur, vitamin. Rosa Maharani membaca label dengan panik tetapi tidak memahami istilah medisnya. Ya Tuhan, tolong aku, doanya lirih. Lalu ia melihat sesuatu yang aneh. Tersembunyi di balik kotak tampon di dalam lemari bawah wastafel ada tas kecil beludru hitam. Itu bukan tempat biasa menyimpan kosmetik. Ia membukanya dan menemukan botol kaca biru tua tanpa label merek, hanya stiker putih dengan tulisan tangan tinta merah. Dosis 3 tetes maksimal, efek segera, dan di sampingnya ada jarum suntik kecil seperti untuk insulin. Rosa Maharani membuka tutupnya, aroma kimia yang kuat dan pahit langsung tercium. Ini dia, bisiknya gemetar. Ia mengeluarkan ponsel lamanya dari saku celemek, layarnya retak tetapi kamera masih berfungsi. Ia harus mengambil foto atau video. Ia mengarahkan kamera ke botol, jarum suntik, lalu ke kamar mandi Cynthia Pramesti untuk membuktikan lokasi benda itu. Klik. Suara kamera meski pelan terdengar seperti tembakan di keheningan. Dari kamar terdengar suara spray bergerak. Siapa di sana? Suara Cynthia Pramesti terdengar serak karena masih mengantuk. Dekat, sangat dekat. Rosa Maharani membeku, teror melumpuhkannya sesaat. Ia tidak bisa keluar lewat pintu tanpa terlihat. Ibu Ampari, panggil Cynthia Pramesti sambil duduk di tempat tidur. Kau di sana? Rosa Maharani melihat sekeliling. Bilik shower kaca buram cukup luas, ia masuk ke dalam sambil menahan napas dan menempelkan punggung ke ubin dingin. Cynthia Pramesti masuk ke kamar mandi. Siluetnya tampak samar di balik kaca saat ia membuka keran dan mencuci muka. Rosa Maharani menggenggam botol biru di tangannya. Jika shower dibuka ia akan tamat. Setelah menutup keran, Cynthia Pramesti berdiri di depan cermin sejenak sambil bersenandung. Lagu yang sama yang biasa dinyanyikan Rosa Maharani untuk anak-anak tetapi dengan nada mengejek. Lalu ia membuka lemari bawah wastafel.
Rosa Maharani menutup mata menunggu teriakan. Namun Cynthia Pramesti hanya mencari sesuatu sambil menggeser kotak-kotak. "Di mana tisu basahku?" gumamnya kesal. Ia menutup lemari tanpa menyadari tas hitam itu telah bergeser beberapa sentimeter dan keluar dari kamar mandi. Rosa Maharani menunggu 10 detik yang terasa seperti 10 tahun, lalu keluar dari shower, menyimpan botol biru di sakunya karena foto saja tidak cukup, ia butuh bukti fisik. Ia merangkak keluar kamar hingga ke lorong, menuruni tangga berlari dan hampir bertabrakan dengan Ibu Ampari. "Aku mendapatkannya," bisik Rosa Maharani terengah sambil menunjukkan botol itu. "Aku mendapatkannya, Bu." "Sembunyikan," kata Ibu Ampari mendorongnya ke arah ruang cuci. "Sembunyikan di tempat yang bahkan Tuhan tidak menemukannya." Namun kemenangan itu singkat karena saat Rosa Maharani menyembunyikan botol di dalam kantong lentil di dapur, suara mesin mobil mewah meraung di depan rumah. Pukul 11 pagi, tidak mungkin Rendra Mahardika, ia baru akan pulang malam. Ibu Ampari mengintip dari jendela dan wajahnya pucat seperti tepung. "Bukan Tuan," bisiknya tercekat. "Itu pengacara itu, si kekasih rahasia, dan dia datang membawa berkas." Perut Rosa Maharani terasa mual, kaki tangan Cynthia Pramesti telah kembali, dan jika wanita itu sadar botolnya hilang, perang akan meledak lebih cepat. "Naik ke kamar anak-anak," perintah Ibu Ampari. "Kunci dirimu di sana. Aku akan mengalihkan perhatian burung bangkai itu." Dan Rosa Maharani, jika mereka bertanya, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu buta, tuli, dan bisu," bisik Ibu Ampari tegas. Rosa Maharani berlari naik tangga, merasakan berat botol biru itu bukan hanya di sakunya tetapi juga di nuraninya, sementara rasa takut terus mengejarnya. Bukti sudah di tangannya, tetapi musuh baru saja mendapat bala bantuan. Hari itu berjalan dengan lambat dan menyiksa, panas siang hari terasa menyesakan di dalam villa, seolah dinding-dindingnya mengeluarkan keringat kejahatan yang tersimpan. Cynthia Pramesti dan pengacara botak bermuka licik bernama Carlos Wijaya mengurung diri di ruang kerja. Dari lantai atas, Rosa Maharani bisa mendengar tawa sesekali, bukan tawa bahagia, melainkan tawa kemenangan yang dibayangkan para penjahat saat merasa sudah menang. Pukul 3 sore suasana berubah. Cynthia Pramesti naik ke kamar anak-anak tanpa berteriak, justru dengan ketenangan yang lebih menakutkan. Ia mengenakan gaun merah sempurna dengan lipstik senada, tanpa anggun sekaligus mematikan. "Dandani mereka," katanya sambil menunjuk Arka Mahendra dan Bima Mahendra yang bermain tenang di karpet. "Pakaikan baju terbaik mereka, yang biasa dipakai hari Minggu." "Kenapa?" tanya Rosa Maharani sambil refleks berdiri di depan anak-anak. "Tuan Rendra Mahardika baru pulang malam." "Rencana berubah," jawab Cynthia Pramesti sambil memeriksa kukunya. Rendra Mahardika memajukan penerbangannya. "Dia mendarat dalam 1 jam dan ingin kita semua berkumpul di ruang tamu untuk rapat keluarga penting." Jantung Rosa Maharani berdebar keras. Rendra Mahardika datang sekarang, ini kesempatan emas. Ia punya botol, ia punya kebenaran. Ia bisa langsung menunjukkan racun itu dan menceritakan semuanya tentang luka bakar dan rencana 15 juta dolar. "Oh, dan Rosa Maharani," kata Cynthia Pramesti berhenti di pintu. "Sebelum kamu berhayal menjadi pahlawan sinetron, ada satu hal yang harus kamu tahu. Aku tadi memeriksa kamar mandiku." Dunia Rosa Maharani seolah berhenti berputar. "Ada yang hilang?" lanjut Cynthia Pramesti dengan suara berbisik berbahaya. "Sebuah botol kecil biru yang sangat penting bagiku, obat migrain." "Itu bohong, tetapi ia tidak akan mengakuinya." "Saya tidak tahu apa yang Anda maksud," bohong Rosa Maharani sambil menatap lurus meski kakinya gemetar. Cynthia Pramesti mendekat perlahan. "Kamu tahu persis yang kumaksud, pencuri. Tapi tidak masalah, simpan saja. Bahkan kamu membantuku. Jika Rendra Mahardika menemukan obat kuat di barang-barangmu, siapa yang akan dianggap pecandu dan lalai? Nyonya rumah atau pelayan miskin?"
Wajah Rosa Maharani memucat. Itu jebakan. Jika ia menunjukkan botol itu, Cynthia Pramesti akan menuduh botol itu miliknya dan mengatakan dialah yang membius anak-anak. Anda monster, bisik Rosa Maharani. Aku cerdas, sayang, sangat cerdas, jawab Cynthia Pramesti sambil mengedipkan mata. Sekarang dandani mereka dan turun saat mendengar mobil datang. Aku ingin kamu di barisan depan untuk pemakamanmu sendiri. 1 jam kemudian, mobil mewah hitam milik Rendra Mahardika memasuki gerbang. Rosa Maharani menuruni tangga dengan Arka Mahendra dan Bima Mahendra dalam pelukannya, mengenakan pakaian pelaut kecil yang harum seperti bayi. Jantungnya berdetak 1000 kali per menit, ia harus bicara, harus menemukan cara. Rendra Mahardika masuk tampak lelah, lingkar mata hitam dan jas kusut dari perjalanan, tetapi membawa mainan di tangannya. Papa, bisik anak-anak kecil itu. Cynthia Pramesti berlari lebih dulu sebelum siapapun bergerak dan menciumnya dramatis, memeluknya seolah tidak bertemu bertahun-tahun. Sayang, syukurlah kamu datang, serunya sambil mulai menangis, tangisan palsu yang sangat meyakinkan. Rendra Mahardika bingung dan menjatuhkan mainan di tangannya. Ada apa? Anak-anak baik-baik saja. Anak-anak baik, syukurlah aku terus mengawasi, jawab Cynthia Pramesti, lalu tiba-tiba menunjuk dengan jari menuduh ke arah tangga tempat Rosa Maharani berdiri membawa bayi-bayi itu. Tapi dia, Rendra Mahardika, dialah masalahnya. Rendra Mahardika menatap Rosa Maharani, dan tatapannya tidak lagi sama seperti pria yang dulu berterima kasih di taman. Itu adalah tatapan penuh keraguan dan kelelahan, dipengaruhi racun kata-kata yang selama berhari-hari ditanamkan Cynthia Pramesti melalui telepon. Rosa Maharani, kata Rendra Mahardika dengan nada serius, Cynthia Pramesti menceritakan hal-hal yang mengkhawatirkan. Katanya ada perhiasan hilang. Katanya dia melihat sikapmu mencurigakan. Dan sekarang dia bilang menemukan ini di kamar Art MU. Rendra Mahardika memasukkan tangan ke sakunya dan mengeluarkan sesuatu, bukan botol biru melainkan jam tangan emas mahal miliknya yang ia kira hilang. Ini ditemukan di bawah kasurmu, Rosa Maharani, katanya dengan suara terluka. Cynthia Pramesti menemukannya saat mencari spray bersih. Bohong, teriak Rosa Maharani menuruni tangga dengan panik. Saya tidak mencuri apapun. Dia yang menaruhnya di sana. Tuan, dengarkan saya, tolong. Dia membakar Bima Mahendra. Lihat lengannya. Rosa Maharani mencoba membuka lengan baju bayi itu untuk menunjukkan perban, tetapi Cynthia Pramesti merenggut anak itu dengan kasar. Jangan sentuh anakku, teriaknya. Lihat, Rendra Mahardika, dia kasar. Pasti dia yang melukai bayi ini lalu menyalahkanku untuk menutupi pencuriannya. Bima Mahendra yang ketakutan mulai menangis keras, diikuti Arka Mahendra, membuat ruang tamu dipenuhi tangisan. Rendra Mahardika memegangi kepalanya, kebisingan, kelelahan, dan tuduhan itu terasa terlalu berat. Cukup, raungnya. Keheningan mencekam pun jatuh. Ia menatap Rosa Maharani, melihat gadis berantakan, gelisah, berteriak tuduhan yang terdengar gila, lalu memandang Cynthia Pramesti yang tetap anggun, menangis, tanpa khawatir sambil memeluk anak dengan posesif, sementara jam tangan emas ada di tangannya sebagai bukti. Aku kecewa, kata Rendra Mahardika, dan kata-kata itu lebih menyakitkan daripada pukulan. Aku memberimu kesempatan, aku membuka rumahku untukmu. Tuan, tolong lihat botol biru itu. Dia punya rencana, mohon Rosa Maharani dengan suara putus asa yang terdengar seperti pengakuan bersalah. Aku tidak mau mendengar kebohongan lagi, potong Rendra Mahardika. Ambil barangmu, kau punya 1 jam untuk pergi. Tapi, Tuan, aku bilang pergi, bentaknya. Bersyukurlah aku tidak memanggil polisi karena pencurian ini hanya karena kau pernah merawat mereka dengan baik di awal. Tapi aku tidak mau melihatmu di sini lagi. Jika aku melihatmu mendekati anak-anakku,
Aku akan memenjarakanmu. Mengerti? Di belakang bahunya, Cynthia Pramesti tersenyum kemenangan yang kejam. Pergi, pencuri, katanya dingin. Biarkan keluarga ini tenang. Kaki Rosa Maharani terasa lemas, ia kalah oleh jam tangan yang dijebak, oleh kebohongan sempurna dan kebutaan Rendra Mahardika. Ia memandang kedua bayi yang menangis sambil merentangkan tangan ke arahnya dari pelukan Cynthia Pramesti. Anak-anakku, bisiknya lirih. Pergi, ulang Rendra Mahardika sambil membelakanginya untuk menuang minuman, tak sanggup menatap matanya. Rosa Maharani berlari ke kamarnya, mengambil tas kain, memasukkan pakaian seadanya dan botol biru yang masih ada di sakunya, satu-satunya bukti yang kini terasa sia-sia karena ia dituduh sebagai pencuri. Ia turun tangga sambil menangis, dan di pintu dapur Ibu Sulastri menunggunya dengan mata berkaca-kaca. Jangan pergi jauh, bisik wanita tua itu sambil menyelipkan uang kusut ke tangannya. Sembunyilah di gudang tua di ujung vila. Hari ini akan terjadi sesuatu, aku merasakannya. Dia mengusirku, Bu, mengusirku seperti anjing, tangis Rosa Maharani. Tuan itu bodoh tapi tidak jahat. Malam ini dia ada jamuan bisnis, dia akan pergi lagi dan meninggalkan ular itu sendirian. Dan saat itulah kau harus kembali, karena jika tidak, anak-anak itu mungkin tidak akan selamat sampai pagi. Rosa Maharani terdiam, menghapus air mata dengan marah. Dia akan pergi? Ya, dia punya gala amal di pusat kota. Berangkat dalam 1 jam. Rosa Maharani menatap jendela lantai 2 tempat Cynthia Pramesti pasti sedang merayakan kemenangannya. Kalau begitu aku tidak pergi, katanya dengan tekad baru yang gelap dan kuat. Aku akan bersembunyi, dan ketika dia keluar, aku masuk kembali. Kali ini aku tidak akan meminta izin. Rosa Maharani keluar dari rumah di bawah tatapan mengejek Cynthia Pramesti dari jendela, tetapi ia tidak pergi ke desa. Ia bersembunyi di balik semak-semak gelap taman, menunggu dan terus menunggu hingga mobil Rendra Mahardika benar-benar pergi agar ia bisa bertarung dalam pertempuran terakhir, pertempuran demi nyawa Arka Mahendra dan Bima Mahendra. Yang tidak diketahui Rosa Maharani adalah bahwa Cynthia Pramesti tidak berniat menunggu malam untuk menggunakan tetesan obat itu. Rencana jahat telah dipercepat dan bahaya sudah diambang pintu. Mesin sedan mewah hitam milik Rendra Mahardika meraung untuk terakhir kalinya sebelum menghilang di jalan berbatu, membawa bersamanya satu-satunya harapan keadilan yang tersisa di vila itu. Lampu merah di bagian belakang memudar dalam gelap malam, menyisakan keheningan mencekam yang hanya dipecah suara jangkrik dan detak jantung panik Rosa Maharani. Ia tidak pergi. Bagaimana mungkin ia pergi? Seorang ibu meski hanya karena cinta tidak akan meninggalkan sarang saat melihat ular merayap masuk. Rosa Maharani berjongkok di antara mawar berduri tepat di bawah jendela ruang tamu utama, duri-duri mengoyak seragamnya dan nyamuk menggigit lengannya. Tetapi ia tidak bergerak sedikit pun, dingin malam meresap ke tulangnya namun api di dadanya jauh lebih kuat. Di dalam rumah, suasana berubah seketika. Seolah saat Rendra Mahardika pergi segel suci pecah dan kejahatan mengalir bebas di lorong-lorong. Cynthia Pramesti yang beberapa menit sebelumnya menangis pura-pura di ambang pintu kini menutup pintu kayu ek dengan keras, menghapus air mata palsu dengan punggung tangan dan wajahnya berubah total, tak ada lagi kesedihan, hanya senyum miring penuh kepuasan yang menakutkan. Akhirnya, serunya sambil tertawa keras menggema di langit-langit tinggi ruang depan. Akhirnya si bodoh itu pergi. Ia berjalan ke meja minuman, menuang segelas minuman mahal milik Rendra Mahardika dan mengambil ponselnya, menekan nomor dengan kuku merah darahnya. Aditya Wicaksana. Cepat angkat, gumamnya tak sabar sambil mengetukkan tumit di lantai marmer. Sudah beres, dia sedang menuju gala amal. Pelayan itu sudah diusir dan menangis di jalan. Kita bebas bergerak. Ya, malam ini aku tidak mau menunggu lagi. Di luar jendela, Rosa Maharani menahan napas, melihat Cynthia Pramesti berjalan mondar-mandir seperti ratu gila di istananya. Dengarkan baik-baik, Aditya Wicaksana, lanjutnya dengan suara rendah yang samar terdengar dari balik kaca. Anak-anak itu sangat menyebalkan.
Mereka menangis karena merindukan pengasuhnya dan membuatku muak. Aku akan memberikan koktail itu sekarang juga. Ya, yang kuat. Berbahaya? Aku tidak peduli. Jika mereka menjadi setengah linglung justru lebih baik, hakim akan lebih cepat memberi kita hak perwalian penuh karena ketidakmampuan permanen. Besok saat Rendra Mahardika pulang, dia akan menemukan mereka dalam keadaan katatonik atau kejang-kejang. Kita akan bilang itu reaksi alergi atau pengasuh itu memberi sesuatu sebelum pergi. Rencana yang sempurna. Darah Rosa Maharani seolah membeku. Kata-kata koktail, setengah linglung, ketidakmampuan permanen berputar di kepalanya. Ini bukan sekadar membuat mereka tidur, tetapi merusak otak kecil mereka selamanya agar bisa menguasai uang warisan bernilai ratusan miliar rupiah. Saat itu Ibu Sulastri muncul di ruang tamu. Wanita tua yang telah menguping dari dapur masuk dengan tangan gemetar memegang sendok kayu seperti pedang. Anda iblis, teriak Ibu Sulastri dengan suara pecah oleh usia dan amarah. Saya mendengar semuanya, Anda ingin membunuh anak-anak itu. Cynthia Pramesti menutup telepon perlahan lalu berbalik, matanya berkilat penuh kejahatan. Wah, si nenek usil, katanya sinis. Seharusnya kau tetap di dapur menghitung beras. Saya akan menelepon Tuan, ancam Ibu Sulastri sambil mundur ke arah telepon rumah di meja kecil. Saya akan suruh dia kembali sekarang juga. Namun Cynthia Pramesti bergerak lebih cepat, dengan kelincahan seperti kucing. Cynthia Pramesti melintasi ruang tamu dan mencabut kabel telepon dari dinding. Kau tidak akan menelepon siapapun, nenek bangkai. Desisnya sambil menekan Ibu Sulastri ke sudut ruangan. Kau komplotan pelayan itu, kan? Pasti kau membantu mencuri jam tangan itu. Rosa Maharani tidak mencuri apapun, bela Ibu Sulastri sambil mengangkat sendok kayu. Anda yang menaruhnya di sana. Anda ular berbisa. Cynthia Pramesti tertawa dingin, menampar sendok kayu itu hingga terjatuh, lalu mendorong wanita tua itu dengan keras. Tubuh rapuh Ibu Sulastri jatuh ke karpet Persia, mengerang kesakitan saat pinggulnya terbentur. Di luar jendela, Rosa Maharani menutup mulut agar tidak berteriak, ingin memecahkan kaca dan menyeret Cynthia Pramesti keluar. Tetapi ia tahu jika masuk tanpa rencana, keamanan perumahan elit akan datang dan mereka akan diusir sebelum anak-anak diselamatkan. Ia harus cerdas. Dengar? Nenek tak berguna, kata Cynthia Pramesti sambil membungkuk di atas Ibu Sulastri. Kau dipecat, tapi tidak sekarang. Aku tidak mau kau mencari bantuan. Ia meraih lengan wanita tua itu dan menyeretnya ke dapur menuju gudang kecil gelap tanpa jendela. Tidak, tolong, mohon Ibu Sulastri gemetar. Saya punya klaustrofobia, jangan kunci saya. Lebih baik kau mati kena serangan jantung, aku jadi tak perlu bayar pesangon, teriak Cynthia Pramesti sambil menutup pintu dan menguncinya. Klik. Keheningan berat kembali menyelimuti rumah. Cynthia Pramesti kembali ke ruang tamu, merapikan gaunnya lalu menatap ke arah tangga saat tangisan lemah Harka Mahendra dan Bima Mahendra terdengar. Sekarang tinggal kalian dan aku, bocah-bocah. Malam ini mimpi buruk ini berakhir. Gumamnya puas. Di luar, air mata Rosa Maharani mengering tertiup angin dingin. Ia sadar kini tak ada sekutu. Ibu Sulastri terkunci, Rendra Mahardika jauh, bahkan Tuhan terasa berpaling. Hanya dirinya melawan monster itu. Ia melihat lampu kamar anak-anak di lantai 2 menyala, Cynthia Pramesti sudah naik. Rosa Maharani berlari ke belakang rumah, mencoba membuka pintu servis tetapi terkunci rapat. Lalu mencoba jendela dapur namun tertutup. Keputusasaan mencekik tenggorokannya saat mendengar langkah kaki di atas dan tangisan bayi yang makin keras, lalu terdengar bunyi benturan dan tiba-tiba hening yang lebih menakutkan daripada jeritan. Tidak, lirih Rosa Maharani sambil mencari batu di taman. Ia menemukan batu seukuran kepalan tangan dan menatap pintu kaca rumah kaca yang terhubung ke ruang tamu. Jika dipecahkan akan sangat berisik, tetapi nyawa anak-anak lebih penting daripada kesunyian. Ia mengangkat batu siap menghancurkan kaca,
Namun tiba-tiba melihat jendela kecil ruang bawah tanah bekas kamarnya yang dibiarkan setengah terbuka agar udara masuk karena ruangan lembab. Lubang itu kecil, kotor, penuh sarang laba-laba, tetapi tubuh Rosa Maharani ramping. Ia berbaring di tanah, merangkak melalui lumpur, memasukkan kaki lalu pinggulnya, kulitnya tergores dan seragamnya robek, namun akhirnya ia jatuh ke dalam kamar gelap itu. Ia sudah di dalam, berbau tanah dan ketakutan, tetapi ia berhasil masuk. Ia menaiki tangga dari ruang bawah tanah dengan jantung berdegup keras, dan saat mencapai pintu dapur ia mendengar Cynthia Pramesti di atas sedang bernyanyi. Tidurlah anak kecil, tidurlah sekarang, kalau tidak monster akan datang memakanmu. Tetapi nadanya bukan Nina Bobo, melainkan ancaman. Rosa Maharani menaiki anak tangga dua-dua tanpa alas kaki agar tidak bersuara. Saat mencapai lorong lantai 2, Rosa Maharani melihat pintu kamar anak-anak terbuka dan pemandangan yang terlihat membuat darahnya membeku serta jantungnya seolah berhenti sesaat. Dari ambang pintu yang tersembunyi dalam bayangan lorong, ia menyaksikan adegan terakhir tragedi itu. Kamar anak-anak yang dulu ia hias dengan penuh cinta, dengan stiker bintang di langit-langit dan mainan gantung berwarna-warni, kini tampak seperti ruang rumah sakit yang dingin dan steril. Semua lampu dinyalakan oleh Cynthia Pramesti, cahaya putih terang yang menyakitkan mata. Arka Mahendra dan Bima Mahendra berada di meja ganti bayi berdampingan, tidak menangis, justru diam tak wajar dengan mata terbuka lebar menatap Cynthia Pramesti penuh ketakutan. Bima Mahendra, yang lengannya pernah terbakar, terlihat gemetar, sedangkan Arka Mahendra mengisap jarinya begitu kuat seolah ingin mencabutnya. Cynthia Pramesti membelakangi pintu sambil menyiapkan sesuatu di meja kecil. Di depannya ada 2 botol susu hangat dan lesung batu. Rosa Maharani mendengar suara pil dihancurkan. Krek, 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 sambil wanita itu bergumam penuh kebencian bahwa botol birunya dicuri dan ia tidak akan berhenti hanya karena itu. Saat Cynthia Pramesti berbalik sedikit untuk mengambil sendok, Rosa Maharani melihat 2 botol obat tidur kuat untuk orang dewasa serta obat penenang keras, obat resep yang sangat berbahaya bagi bayi. Cynthia Pramesti sedang mencampur koktail mematikan, dosis yang bahkan bisa membuat kuda tertidur, apalagi bayi kecil. Ia menuangkan bubuk putih itu ke dalam susu lalu mengocoknya hingga berbusa, tanpa polos menutupi racun di dalamnya. Ayo, sayang-sayangku, kata Cynthia Pramesti sambil berbalik dengan senyum gila memegang 2 botol susu. Kalian lapar, kan? Papa tidak ada, pengasuh juga tidak ada. Kalian harus minum sampai habis. Besok ketika bangun, jika kalian bangun, kalian akan menjadi anak-anak istimewa yang kubutuhkan untuk rekening bankku. Ia mendekati Arka Mahendra terlebih dahulu. Buka mulutmu, tikus kecil. Waktu seolah berhenti bagi Rosa Maharani. Jika cairan itu menyentuh bibir anak itu, semuanya akan berakhir. Ia tidak bisa menunggu, tidak bisa merekam, tidak bisa mencari bantuan, ia harus bertindak sekarang. Dengan teriakan dari lubuk hatinya seperti auman singa betina melindungi anaknya, Rosa Maharani keluar dari bayangan. Tidak. Cynthia Pramesti terlonjak kaget dan berbalik dengan mata terbelalak. Botol susu untuk Arka Mahendra hampir terjatuh tetapi berhasil ia tangkap di udara. Kamu, teriaknya mundur. Bagaimana kau masuk? Jauh dari mereka, teriak Rosa Maharani sambil menerjang. Tidak ada kata-kata indah, hanya benturan tubuh. Dengan dorongan adrenalin, Rosa Maharani mendorong Cynthia Pramesti ke arah lemari. Botol susu untuk Arka Mahendra terlepas dan menghantam dinding. Susu beracun memercik ke tirai dan lantai meninggalkan bau kimia tajam. Perempuan liar, jeri Cynthia Pramesti sambil menyeimbangkan diri, masih memegang botol susu untuk Bima Mahendra. Dengan amarah buta, ia memukul kepala Rosa Maharani menggunakan botol kaca berat itu hingga rasa sakit meledak di kepalanya. Rosa Maharani melihat kilatan cahaya berwarna-warni sebelum tubuhnya terjatuh berlutut di lantai dalam keadaan linglung. Darah hangat mengalir dari dahinya menutupi satu matanya. Sudah kubilang pergi dari sini, teriak Cynthia Pramesti terengah-engah sambil memandangnya dengan jijik. Sekarang kau benar-benar mencari kehancuranmu sendiri.
Aku akan menelepon polisi dan bilang kau masuk untuk mencuri dan membunuh anak-anak. Kau akan membusuk di penjara. Namun Cynthia Pramesti tidak menelepon polisi. Ia menatap botol susu yang masih di tangannya, lalu melihat Rosa Maharani yang berdarah di lantai dan mengambil keputusan cepat. Tapi sebelum itu, katanya berjalan ke arah ranjang bayi Bima Mahendra. Kita selesaikan dulu apa yang sudah kita mulai. Kalau kau akan disalahkan, biarlah untuk sesuatu yang besar. Ia meraih Bima Mahendra yang menangis ketakutan dan memaksa memasukkan botol susu ke mulutnya. Minum, teriaknya pada bayi itu. Dari lantai dengan pandangan kabur dan kepala berputar, Rosa Maharani melihat semuanya seperti gerakan lambat, bayi itu berjuang, memuntahkan, tersedak, sementara Cynthia Pramesti menutup hidungnya agar ia terpaksa menelan. Dengan sisa tenaga, Rosa Maharani merangkak di atas karpet meninggalkan jejak darah. Lepaskan dia, teriaknya sambil mencengkeram pergelangan kaki Cynthia Pramesti. Wanita itu murka dan menendang tulang rusuk Rosa Maharani. Lepaskan aku, anjing. Tendangan itu membuat napasnya sesak, tetapi ia tidak melepaskan cengkeraman, malah menggigit kaki Cynthia Pramesti sekuat tenaga menembus kain sutra celananya. Cynthia Pramesti menjerit kesakitan dan secara refleks melepaskan bayi serta botol susu. Botol itu jatuh ke karpet tanpa pecah dan menggelinding, menumpahkan cairan putih beracun. Bima Mahendra batuk sambil menangis dengan wajah berlumuran susu tetapi masih hidup karena belum menelan cukup banyak. Diliputi amarah gila, Cynthia Pramesti meraih lampu berat di meja samping ranjang. Aku bunuh kau, teriaknya mengangkat lampu di atas kepala Rosa Maharani. Aku bunuh kau dan bilang itu bela diri. Rosa Maharani menutup mata menunggu pukulan terakhir, melindungi kepalanya dengan kedua lengan sambil berdoa cepat dalam hati. Siap mati asalkan bayi-bayi itu selamat. Pergilah ke neraka, teriak Cynthia Pramesti menurunkan lengannya dengan niat mematikan. Namun pukulan itu tidak pernah terjadi. Sebuah suara keras mengguncang waktu, bukan suara lampu menghantam, melainkan suara pintu utama rumah terbuka dengan keras di lantai bawah disertai suara laki-laki yang berat, penuh panik dan wibawa menggema hingga lantai 2. Cynthia Pramesti. Rosa Maharani. Itu adalah suara Rendra Mahardika. Cynthia Pramesti membeku dengan lampu masih di udara. Matanya membelalak, wajahnya pucat. Jam dinding menunjukkan pukul 9. Dan ia tidak mengerti bagaimana pria itu bisa pulang secepat itu. Dari lantai, Rosa Maharani membuka mata yang tidak tertutup darah dan mendengar langkah kaki terburu-buru menaiki tangga. Langkah seorang ayah. Ia melihat Cynthia Pramesti menurunkan lampu perlahan sambil gemetar, mencari alasan, kebohongan, jalan keluar, tetapi kamar itu sudah hancur, susu beracun di lantai, dirinya berdarah, anak-anak menangis histeris, dan Cynthia Pramesti memegang senjata. Kali ini tidak ada kebohongan yang mampu menutupi kenyataan. Pintu kamar terbuka lebar dan di ambang pintu berdiri Rendra Mahardika terengah-engah dengan wajah hancur. Dan di belakangnya sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Cynthia Pramesti, 2 petugas polisi berseragam. Harapan terakhir tidak hancur, melainkan berubah menjadi jerat di leher sang penjahat. Tetapi pertempuran akhir dan konfrontasi kebenaran baru saja dimulai karena Cynthia Pramesti, yang terpojok seperti tikus, menjadi lebih berbahaya dari sebelumnya. Sementara waktu seakan membeku di kamar itu. Seakan seluruh dunia berhenti berputar dan hanya berfokus pada persegi karpet yang ternoda susu dan darah. Rendra Mahardika berdiri di ambang pintu dengan dada naik turun seperti pompa rusak. Matanya yang biasanya tenang kini dipenuhi campuran teror dan kebingungan yang sebentar lagi akan berubah menjadi amarah gunung berapi. Di belakangnya, seragam biru 2 petugas polisi berkilau di bawah cahaya lampu langit-langit. Cynthia Pramesti masih memegang lampu perunggu di udara seperti senjata pembunuh, berkedip 1-2 kali. Otaknya yang licik mencoba memproses kesalahan. Bagaimana pria itu kembali dan mengapa polisi ikut datang. Namun naluri bertahan hidup ular berbisa bekerja cepat. Dalam sekejap ia menjatuhkan lampu yang terhempas ke karpet dengan bunyi tumpul lalu menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Syukurlah, teriak Cynthia Pramesti,
mengubah kebencian menjadi topeng panik dramatis. Rendra Mahardika, tolong aku. Wanita itu sudah gila. Dia masuk untuk mencuri dan mencoba membunuh anak-anak. Aku terpaksa membela mereka. Ia berlari mendekat mencoba memeluk pria yang hendak ia tipu, sambil menangis pura-pura dan menunjuk kekacauan di kamar. Lihat apa yang dia lakukan. Dia menyerangku, lihat kakiku, dia menggigitku seperti binatang. Sementara itu Rosa Maharani terbaring di lantai dengan darah mengalir di wajahnya menutup mata kiri. Ia tak punya tenaga untuk berteriak, hanya untuk merangkak. Ia merangkak bukan ke arah pintu atau keselamatan, melainkan ke arah ranjang bayi Bima Mahendra. Dengan suara parau ia berbisik, susunya beracun. Jangan biarkan mereka minum. Rendra Mahardika menatap Cynthia Pramesti yang masih berpegangan pada jasnya, lalu menatap Rosa Maharani yang berdarah di lantai melindungi akses ke ranjang bayi, dan akhirnya menatap kedua putranya. Arka Mahendra dan Bima Mahendra tidak memandang ayah mereka. Mereka memandang Cynthia Pramesti, dan di mata mereka tidak ada rasa lega, hanya ketakutan. Saat Cynthia Pramesti meninggikan suara, kedua bayi itu meringkuk gemetar dan Bima Mahendra menangis histeris sambil meraih tangan kecilnya ke arah Rosa Maharani, sang pengasuh yang kini dituduh pencuri. Jauhkan dia dariku, teriak Cynthia Pramesti berpura-pura takut ketika salah satu petugas mendekat. Petugas itu, pria tua bermisai dengan mata yang telah melihat banyak kebohongan, berkata tegas agar semua tetap di tempat. Rendra Mahardika melepaskan diri dari pelukan Cynthia Pramesti dengan gerakan kasar, mendorongnya ke samping tanpa berkata apa-apa. Ia berjalan ke tengah kamar, sepatu kulit mahalnya berderak di atas pecahan kaca botol susu. Ia berjongkok, menyentuh noda putih di karpet lalu mencium aromanya, bau kimia pahit yang sama sekali tidak mirip susu bayi. Bau yang pernah ia cium samar di kamar mandi Cynthia Pramesti saat ia mengaku migrain, namun kini jauh lebih kuat dan pekat. Rendra Mahardika menatap Rosa Maharani dengan mata bergetar menahan amarah. Apa ini? Tanyanya pelan. Zolpidem dan obat penenang, bisik Rosa Maharani sambil memuntahkan sedikit darah. Dia ingin membuat mereka tidur selamanya agar terlihat gila demi warisan. Dia bohong, teriak Cynthia Pramesti histeris. Dia pecandu, itu miliknya. Aku memergokinya meracuni anak-anak, makanya aku menyerangnya. Namun pada saat itu terdengar ketukan keras dan teriakan teredam dari bawah. Salah satu petugas berlari turun dan beberapa detik kemudian kembali membantu Ibu Sulastri berjalan. Sang koki tua tampak pucat, rambut berantakan dan celemeknya robek, tetapi matanya menyala penuh kemarahan. Begitu melihat Rosa Maharani berdarah di lantai, Ibu Sulastri menjerit keras. Sudah kuduga, penyihir, teriak Ibu Sulastri dengan napas terengah, membuat Cynthia Pramesti mundur terpojok ke lemari. Perempuan tua itu pikun, mereka bersekongkol, bentak Cynthia Pramesti. Namun Ibu Sulastri melepaskan diri dari pegangan polisi dan menunjuk dengan jari gemetar ke wajah sempurna itu. Diam, mulut neraka. Tuan Rendra Mahardika, dia mengurung saya di gudang dapur, menjatuhkan saya ke lantai dan mengunci saya karena saya mendengar dia bicara di telepon. Dia bilang malam ini akan memberi koktail pada anak-anak. Dia bilang kalau mereka jadi bodoh akan lebih mudah mengambil uang mereka. Rendra Mahardika berdiri perlahan, tubuh tinggi dan tegapnya tampak seperti raksasa yang siap meledak. Uang? Bisiknya mematikan sambil menatap Cynthia Pramesti. Uang apa, Cynthia? Perempuan itu mencoba mundur namun terhimpit tembok. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, mereka gila. Rendra, sayang, ini aku, calon istrimu. Dari lantai, Rosa Maharani bersandar pada siku dan berkata lemah, dana perwalian, Tuan Rendra Mahardika. 225 miliar rupiah untuk anak-anak. Dia dan pengacaranya Aditya Wicaksana merencanakan semuanya. Mereka ingin memasukkan anak-anak ke sekolah khusus di Singapura. Wajah Cynthia Pramesti berubah pucat seolah topengnya runtuh.
Nama Aditya Wicaksana membuka kotak rahasia yang selama ini tersembunyi. Rendra Mahardika melangkah ke meja samping, melihat lesung batu berisi sisa bubuk putih dan, karena kelalaian fatal, ponsel Cynthia Pramesti yang masih terbuka. Ia meraihnya, sementara Cynthia Pramesti berusaha merebutnya. "Jangan sentuh," teriaknya, tetapi polisi menahan lengannya. "Diam, Nona," ujar petugas. Rendra Mahardika menatap layar dan membaca pesan terakhir kepada Aditya Wicaksana dengan suara keras. "Sudah siap. Dosis ganda. Besok mereka bangun idiot atau mati. Siapkan berkas perwalian. Kita akan kaya." Setiap kata jatuh seperti vonis maut. Saat selesai membaca, ia mengangkat kepala. Tak ada lagi cinta di matanya, bahkan bukan sekadar benci, hanya jijik yang dalam. "Kaya?" ulang Rendra Mahardika mendekat hingga wajah mereka hampir bersentuhan. "Kau mau membunuh anak-anakku demi uang, Cynthia?" Menyadari permainan berakhir, Cynthia Pramesti berhenti berpura-pura. Wajahnya mengeras, tubuhnya tegak, tawanya kering dan kejam. "Aku tidak akan membunuh mereka. Bodoh," desisnya penuh racun. "Aku hanya akan memperbaiki mereka. Mereka menyebalkan, sama seperti kamu. Pria lemah yang harus membeli kasih sayang karena tak tahu merasakannya. Lihat dirimu, menangisi anak-anak yang bahkan tidak mencintaimu." Rendra Mahardika mengepalkan tangan hingga buku-bukunya memutih. Semua orang menahan napas takut ia akan memukulnya. Namun ia tidak melakukannya. Ia berbalik pada polisi. "Petugas, saya ingin melaporkan percobaan pembunuhan, kekerasan terhadap anak, penyekapan karyawan saya, dan penipuan. Bawa dia pergi dari rumah saya sebelum saya lupa bahwa saya seorang pria terhormat." Polisi mengangguk dan memborgol Cynthia Pramesti. Bunyi klik borgol di pergelangan tangannya menjadi musik terindah yang pernah didengar Rosa Maharani. "Lepaskan aku," teriak Cynthia Pramesti saat diseret keluar. "Kalian tidak tahu siapa aku. Aditya Wicaksana akan menghancurkan kalian semua. Rendra, kau akan menyesal. Tanpaku kau bukan siapa-siapa." Ketika wanita itu diseret sambil meronta dan mengumpat sepanjang lorong, Rendra Mahardika berdiri diam sejenak lalu runtuh berlutut di karpet yang ternoda susu beracun. Ia merangkak mendekati Rosa Maharani yang tergeletak lemah, tanpa memedulikan darah yang mengalir atau jas mahalnya yang ternoda. Rendra Mahardika mengangkat Rosa Maharani dari lantai dengan kelembutan luar biasa seolah gadis itu terbuat dari kaca. Dengan air mata jatuh deras ia berbisik penuh penyesalan, memohon ampun berulang kali. Sementara Rosa Maharani yang pusing dan kesakitan tetap tersenyum tipis dan hanya bertanya tentang keadaan anak-anak. Rendra Mahardika menoleh ke arah ranjang bayi. Dan melihat Arka Mahendra serta Bima Mahendra sudah berhenti menangis setelah sang monster pergi dan ayah mereka memeluk malaikat penjaga mereka. Lalu ia menangis lega mengatakan bahwa kedua putranya masih hidup berkat keberanian gadis itu. Malam itu keadilan akhirnya datang dengan keras. Cynthia Pramesti ditahan tanpa jaminan sementara Rosa Maharani dirawat para medis di ambulans di depan villa mewah di puncak, namun ia menolak rumah sakit sebelum memastikan kedua bayi tertidur nyenyak. Polisi menggeledah apartemen Aditya Wicaksana dan menemukan dokumen perwalian palsu, rencana pemindahan dana ke rekening luar negeri di Singapura serta rekaman percakapan yang memperlihatkan ejekan mereka pada Rendra Mahardika dan rencana kejam terhadap si kembar. Wanita yang dulu merasa tak tersentuh itu akhirnya bermalam di sel sempit tanpa gaun satin, tanpa perhiasan dan tanpa hak istimewa. Menyadari bahwa kekayaan yang ia incar tak lagi bisa melindunginya, Rendra Mahardika bertindak tegas dengan menyewa firma hukum terbaik di Jakarta bukan untuk berkompromi tetapi memastikan Cynthia Pramesti dan Aditya Wicaksana menerima hukuman maksimal karena mencoba membunuh anak-anaknya. Persidangan berlangsung cepat. Rosa Maharani bersaksi dengan kepala tegak meski masih berbalut perban, menceritakan luka bakar di lengan Bima Mahendra dan menunjukkan bukti racun dalam susu, membuat semua orang memandang terdakwa dengan ngeri. Akhirnya hakim menjatuhkan vonis 25 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat atas percobaan pembunuhan, konspirasi, dan kekerasan terhadap anak. Setelah palu hakim diketuk, Rendra Mahardika hanya menutup mata lega,
Dan seminggu kemudian villa mewah di puncak berubah menjadi rumah yang hangat dengan tirai terbuka, mainan berwarna, dan tawa anak-anak. Sementara sang ayah yang dulu kaku kini belajar mengganti popok, menyiapkan susu formula dengan hati-hati. Dan bermain bersama Arka Mahendra serta Bima Mahendra di bawah bimbingan Sabar Rosa Maharani. Suatu sore yang kelak selalu dikenang, Rendra Mahardika pulang lebih awal dari kantor di Jakarta dan berjalan ke taman villa mewah di puncak yang rumputnya hijau zamrud. Di sana ia melihat Rosa Maharani yang sudah pulih mengenakan seragam art biru rapi. Berbaring tengkurap di rumput karena ia menganggap seragam itu sebagai zirah harga dirinya. Arka Mahendra duduk di punggungnya tertawa sambil menarik rambutnya pelan. Sementara Bima Mahendra dengan lengan yang hampir sembuh memeluk lehernya dan mencium pipinya dengan penuh sayang. Tawa mereka membersihkan sisa kenangan buruk di villa. Rendra Mahardika berhenti beberapa meter dengan tas kerja di tangan, merasakan matahari di wajah dan untuk pertama kalinya sejak kepergian Nadira Lestari ia merasakan kebahagiaan sejati. Rosa Maharani menatapnya tanpa takut, tersenyum tulus dan berkata bahwa Bima Mahendra sudah belajar mengucap "Papa." Bayi itu menoleh, tersenyum dengan gigi kecilnya dan bergumam, "Pak, Pak." Membuat Rendra Mahardika menjatuhkan tasnya lalu berlari dan menjatuhkan diri di rumput memeluk anak-anak serta Rosa Maharani dalam pelukan hangat penuh kehidupan. Berbisik berterima kasih karena gadis itu telah mengembalikan hidupnya dan menyelamatkan putra-putranya. Rosa Maharani hanya merapikan kerah kemejanya dengan lembut dan mengatakan bahwa ia hanya membuka mata sang ayah karena cinta sebenarnya selalu ada. Hanya perlu mengusir kegelapan. Begitulah kisah berakhir. Sang pengasuh sederhana yang datang tanpa apa-apa kini menjadi penjaga harta terbesar yaitu hati keluarga itu. Sementara Cynthia Pramesti membusuk sendirian di penjara. Hari-hari setelah badai membawa kehidupan baru ke villa di puncak. Bukan hanya ketenangan tetapi tawa anak-anak yang mengotori karpet dan mengganti botol sampahnya mahal dengan gambar-gambar polos di kulkas. Rendra Mahardika, yang dulu terobsesi pekerjaan, mengejutkan semua orang dengan mengambil cuti tanpa batas dari perusahaannya di Jakarta, berkata bahwa saham boleh turun asalkan ia tidak lagi kehilangan waktu bersama anak-anaknya. Ia membersihkan rumah dari jejak era gelap, membakar spray satin hitam peninggalan Cynthia Pramesti, menyumbangkan furnitur mahal yang tidak ramah anak, dan memberhentikan staf yang dulu diam karena takut atau uang. Menyisakan hanya satu orang yang tetap berdiri kokoh seperti pohon tua yang setia menjaga keluarga itu. Ibu Sulastri diangkat sebagai kepala rumah tangga kehormatan dengan gaji yang cukup membuatnya bisa pensiun baratu. Meski ia bersumpah akan mati dengan celemek masih terpasang karena menurutnya tidak ada orang lain yang bisa membuat dua bocah itu cepat gemuk. Lalu penyembuhan sesungguhnya terjadi antara Rendra Mahardika dan Rosa Maharani. Seminggu setelah persidangan, ketika luka di kepala Rosa Maharani tinggal kerak kecil dan lengan Bima Mahendra tak lagi perlu perban. Rendra Mahardika memanggilnya ke ruang kerja. Gadis itu masuk dengan canggung dan berdiri di ambang pintu sambil meremas tangan karena kebiasaan sebagai pelayan tak hilang seketika. Namun ia diminta duduk dan melihat sang tuan tidak lagi di balik meja besar melainkan duduk sejajar dengannya. Rendra Mahardika tersenyum lelah namun tulus, mengeluarkan amplop tebal dan berkata bahwa tak ada uang yang mampu membayar pengorbanannya yang berani melawan kegilaan, mempertaruhkan penjara, dan bahkan berdarah demi menyelamatkan Arka Mahendra dan Bima Mahendra, lalu menyerahkan cek untuk operasi Ibu Rukmini sekaligus menjelaskan bahwa ia juga menanggung rehabilitasi terbaik serta membeli rumah kontrakan sang ibu di Desa Karangjati atas nama beliau. Rosa Maharani menangis haru, hanya menerima bantuan operasi karena itu soal nyawa ibunya. Namun Rendra Mahardika menegaskan bahwa semua itu tak sebanding dengan kehidupan anak-anaknya dan masih ada hal lain. Ia berdiri menatap taman villa tempat Ibu Sulastri mengawasi anak-anak bermain lalu berkata bahwa ia tidak ingin Rosa Maharani lagi menjadi pengasuh biasa, melainkan guru privat sekaligus pengelola rumah, bahkan mendaftarkannya kuliah di universitas terbuka agar bisa belajar pedagogi atau keperawatan sesuai pilihannya, serta menyiapkan kamar tamu lantai 2 dengan balkon sebagai tempat tinggal barunya. Gadis itu menangis lega dan ia memintanya tidak lagi memanggil Tuan, melainkan menyebut namanya karena mulai hari itu ia bukan karyawan melainkan keluarga. Sebulan kemudian mobil sedan mewah hitam milik Rendra Mahardika melaju di jalan tanah penuh lubang menuju Desa Karangjati, membawa Rosa Maharani, kedua bocah yang bernyanyi riang, dan Ibu Sulastri yang ikut untuk memastikan sang majikan tidak tersesat di pedesaan. Ketika tiba di rumah sederhana berdinding tanah dan beratap seng, Rendra Mahardika akhirnya memahami asal kekuatan gadis itu.
Melihat Ibu Rukmini terbaring dengan nyeri pinggul namun tetap tersenyum hangat seperti putrinya. Dan saat wanita tua itu berusaha bangkit menyambut tamu elegan di kamar sempitnya, ia buru-buru menahan dan merasa malu ketika sang ibu berkata dengan tulus bahwa ia berterima kasih karena pria itu telah menjaga anak perempuannya dengan baik. "Putri Anda yang menyelamatkan saya, Bu. Saya hanya membayar utang yang tak akan pernah lunas," ujar Rendra Mahardika dengan tulus, dan akhir pekan itu sang pengusaha hotel miliarder tidur di ranjang lipat sederhana. Makan nasi putih dengan tempe goreng dan sambal, mandi dengan gayung air dingin, dan untuk pertama kalinya merasa benar-benar bahagia. Ia melihat bagaimana Rosa Maharani dicintai tetangganya, menggendong anak-anak sahabatnya, dan bagaimana tawanya menjadi musik bagi desa. Membuatnya sadar bahwa Cynthia Pramesti memang benar dalam satu hal, Rosa Maharani berbeda. Bukan karena lebih rendah, melainkan karena jauh lebih mulia. Operasi Ibu Rukmini berjalan sukses, dan Rendra Mahardika tidak hanya membayar biaya medis, tetapi juga menunggu 6 jam di ruang tunggu sambil menggenggam tangan Rosa Maharani dan membawakannya kopi dari mesin. Lalu ketika dokter berkata semuanya berhasil, ia memeluk gadis itu erat hingga orang-orang mengira mereka suami istri. Dan dalam pelukan itu muncul perasaan baru yang membuatnya takut sekaligus berdebar. Setahun kemudian, Taman Kebahagiaan menyambut hari ulang tahun kedua Arka Mahendra dan Bima Mahendra, bukan pesta formal seperti masa lalu, melainkan pesta penuh tawa dengan pinata warna-warni, balon terikat di kursi plastik, musik dangdut ceria dari pengeras suara halaman, serta banyak anak karyawan hotel, keponakan Ibu Sulastri, dan anak-anak dari desa Karangjati yang datang dengan bus sewaan. Rendra Mahardika berdiri di dekat panggangan memakai celemek bertuliskan Raja Barbeku, membalik sate ayam dan bakso sambil tersenyum lebar. Sedangkan si kembar yang kini sehat berlarian di rumput hijau, tertawa keras saat badut membuat balon, dan Bima Mahendra yang lengannya hampir pulih memimpin rombongan kecil itu. Rosa Maharani keluar dari dapur membawa kue ulang tahun buatan sendiri dengan krim putih dan stroberi. Mengenakan gaun sederhana bermotif bunga kuning, rambut tergerai berkilau, tidak lagi berseragam karena pagi hari ia kuliah pedagogi dan sore hari menjadi ratu rumah itu. Melihatnya, Rendra Mahardika terpaku hingga Ibu Sulastri yang duduk di kursi goyang sambil minum es jeruk memberi isyarat agar ia berani mengungkapkan perasaannya. Lalu saat semua orang menyanyikan lagu ulang tahun dan anak-anak meniup lilin dengan bantuan ayah mereka dan Rosa Maharani, pria itu mengajak gadis itu ke bawah pergola yang teduh. Dengan suara gemetar ia berkata bahwa setahun lalu di taman yang sama ia buta karena mengira hidup hanyalah soal memiliki segalanya. Saya dulu berpikir bisa membeli kasih sayang. Dan kamulah yang mengajariku melihat, ujar Rendra Mahardika sambil memasukkan tangan ke saku dan mengeluarkan kotak kayu ukir sederhana. Bukan cincin berlian besar seperti yang pernah ia berikan kepada Cynthia Pramesti. Lalu berkata dengan lembut bahwa ia tidak ingin menekan. Tahu Rosa Maharani masih muda dan sedang kuliah. Tetapi ia tidak ingin melewati satu hari pun tanpa kepastian bahwa gadis itu akan selalu di sisinya. Bukan sebagai pengasuh atau sekadar teman. Ketika kotak itu dibuka, tampak cincin sederhana dengan batu zamrud kecil berwarna harapan, dan dengan suara bergetar ia bertanya apakah Rosa Maharani bersedia mencoba menjadi sesuatu yang lebih. Menjadi ibu resmi bagi dua bocah kecil itu dan pasangan hidup bagi pria yang dulu buta namun kini mencintainya sepenuh hati. Rosa Maharani menutup mulutnya dengan tangan, menatap cincin itu, menatap wajah Rendra Mahardika, lalu memandang taman tempat Arka Mahendra dan Bima Mahendra bermain kotor oleh krim kue sambil tertawa. Bahagia dan aman, karya terbesar dalam hidupnya, dan sambil tertawa di antara air mata ia berkata bahwa pria itu tidak tua dan tidak buta lagi. Kemudian mengangguk menerima, membuat Rendra Mahardika memasangkan cincin itu di jarinya dan menciumnya dengan lembut, bukan ciuman dramatis seperti film, melainkan ciuman hangat dan penuh hormat semanis kue vanila. Para tamu bertepuk tangan, Ibu Sulastri berteriak gembira sambil menangis haru, dan si kembar berlari memeluk kaki mereka hingga tercipta simpul cinta yang tak akan pernah terurai lagi, menutup kisah tentang seorang pria kaya yang akhirnya menemukan kekayaan sejati di halaman rumahnya. Kisah tentang seorang gadis sederhana yang membuktikan bahwa martabat tak bisa dibeli. Dan kisah bahwa kejahatan, betapapun dibalut sutra dan parfum mahal, tak akan pernah mengalahkan cinta tulus ketika cinta itu berani melawan. Karena Rendra Mahardika akhirnya memahami pelajaran terbesar bahwa rumah sejati bukan dibangun oleh kemewahan, melainkan
Oleh tangan yang merawat saat sakit, pelukan yang menguatkan saat takut, dan suara yang berkata mencintai tanpa meminta balasan. Sehingga di film mewah di puncak itu hiduplah sang mantan miliarder yang tak lagi miskin jiwa dan sang pengasuh yang berubah menjadi ratu rumah tangga. Saling mencintai setiap hari seolah itu hari terakhir mereka setelah hampir kehilangan segalanya.